ya Pak ya? Ya, baik. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan tidak lupa salam pengadaan. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti webinar dan untuk mendapatkan informasi terkait dengan dalam rangka meningkatkan wawasan dalam dunia pengadaan barang dan jasa, tentunya melalui MSTC, Muji Santosa Training and Consulting. Dan kebetulan saat ini juga masih dalam suasana HUT kemerdekaan RI ya, negara kita, yang ke-7, di mana tema HUT kemerdekaan kita saat ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tentunya tema kita juga hari ini tidak jauh berbeda ya, yaitu spesifikasi dan merek. Nah, itu tema kita. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita berharap semoga Indonesia cepat pulih dari dampak coronavirus ini dan bangkit lebih kuat dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa kami ingin menyampaikan juga salam hormat kami kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur Owner MSTC, di mana telah memberikan kesempatan pada kami hari ini untuk menjadi moderator. Saya Muhammad bin Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Jadi salam hormat juga untuk Pak Mulya Sisnaidi, dan tidak terlepas juga salam hormat juga untuk Bapak Agus Arif Rahman selaku narasumber atau pemateri kita hari ini, di mana materi hari ini yaitu terkait dengan spesifikasi merek. Nah, sekedar untuk mengingatkan saja, jadi acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi seperti biasa. Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Jadi peserta yang mengajukan pertanyaan dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post-test daftar hadir, link disampaikan di chat Zoom ya, setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat, pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan. Dan kami informasikan juga skema webinar hari ini adalah workshop ya. Jadi peserta yang mengisi post-test daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Dan sertifikat akan diterbitkan paling lambat 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir. Baik Bapak Ibu sahabat MS yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan kelancaran acara kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk lebih efektifnya mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Bapak Agus Arif Rahman, disilakan Pak. Mas Benny, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, salam jumpa semuanya Bapak Ibu ya. Mas Benny ini dari ya, Sumbawa ya? Dari Sumbawa Pak. Oh iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Suhu saya, Bapak Ibu, mentor saya Pak Muji Santosa, the one and only ya. Beliau memberikan kesempatan ya kepada saya pribadi, ini suatu kehormatan buat saya Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum tahu, Bapak Ibu, saya menulis buku sekian banyak adalah motivatornya, inspiratornya adalah beliau ini, the one and only ini Bapak Ibu ya. Beliau yang memotivasi saya dan terus memberikan inspirasi terhadap hal-hal yang terus kita akan sharingkan baik di media sosial, di buku, maupun di literatur lainnya. Bapak Ibu, pertemuan kita cukup singkat ya, jadi kita langsung ke inti-intinya saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagian dari Anda akan cukup risih atau cukup kaget ya mendengar istilah-istilah kayak merek ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini justru saya Bapak Ibu selalu terbiasa berpikir out of the box. Yang penting adalah kita mengingatkan Bapak Ibu tujuan dari pengadaan barang jasa adalah value for money sesuai pasal 4 ayat 1, mencari barang jasa yang tepat Bapak Ibu. Nah, spesifikasi dengan pendekatan merek dan berbasis kinerja, inilah judul pada pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Pendekatan merek dan berbasis kinerja ini adalah satu rangkaian kata yang mohon tidak
dipotong kalimatnya, ya. Mohon tidak dipotong kalimatnya, ya. Ini kita sampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Mengapa, Bapak Ibu? Kenapa kok spesifikasi itu ada yang pendekatan berbasis merek? Ya, pada prinsipnya saya kira Anda sudah tahu pasal 19 ayat 2 ya, Bapak Ibu ya. Pasal 19 ayat 2 itu sebenarnya adalah eh, hal yang masih saya kurang puas, Bapak Ibu. Oleh karena itulah pada rancangan Perpres perubahan Perpres 12 itu Bapak Ibu ya, ada 20 pasal yang saya usulkan. Itu saya mengusulkan pasal yang mungkin menurut Anda fenomenal, padahal sebenarnya itu best practice kalau kita dalam menggunakan teori-teori procurement belanja secara internasional itu biasa saja sebenarnya. Tapi kita itu kalau pengadaan itu seperti kayak kita itu udah hidup di dunia kita sendiri gitu. Hidup seperti dalam katak dalam tempurung gitu. Ya, ingat Bapak Ibu ini procurement ya yang menggunakan uang rakyat ya, yang menggunakan uang rakyat tentunya kita ingin membelanjakan itu dengan barang jasa yang tepat dari aspek kualitas ditaruh di nomor satu loh. Aspek kualitas ini Bapak Ibu ya saya tunjukkan mengingatkan kembali karena ini kata-kata yang selalu saya gunakan di awal mengingatkan pasal 4 lagi Bapak Ibu apapun yang kita lakukan jangan lengah dari pasal 4 ini Bapak Ibu pasal 4 ya ini ya Bapak Ibu 41 pasal 4 ya Bapak Ibu ya bahwa pengadaan barang jasa tujuan utamanya adalah menghasilkan barang jasa yang tepat. Ini ya pasal 4 Bapak Ibu menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dia belanjakan diukur dari aspek nah ini Bapak Ibu kata-kata kualitas ditaruh di kata pertama itu bukan tidak ada artinya Bapak Ibu. Bukan tidak ada artinya. Belakangan ini saya tuh dikasih pertanyaan yang menggelitik dan suka bingung saya menjawabnya sampai sekarang. Pak, lebih penting mana, Pak? Kualitas sama TKDN, gituin. Wah, ini jarak nih pertanyaannya ini. Tapi ya jawaban saya normatif, Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke sini ya, ini ya. Dari sini kita ngomong kualitas nomor 1, 2 adalah PDN. Nah, ini simpulkan sendiri, nggak dijawab ya pertanyaannya ya. Dan takut dijawab nanti direkam orang nanti gimana ya, takut. Bapak Ibu ya. Tapi ini jelas peraturan ini. Peraturan ini Bapak Presiden sendiri yang menandatangani ya di tahun 2018 tidak dirubah sampai sekarang. Bapak Ibu. Urutan huruf ini bukan tidak ada artinya. Seurutan huruf ini adalah disusun sedemikian rupa berdasarkan prioritas kerangka berpikir Bapak Ibu dalam menyusun sebuah kalimat pasal. Benar ya Mas Beni ya. Tidak asal sembarang buat kalimat Bapak Ibu ya. Ini pasalnya seperti ini dan Bapak Ibu saya itu punya impian ya, saya punya impian terkait dengan merek ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena satu-satunya cara yang paling valid dalam menentukan suatu aspek kualitas adalah merek itu sendiri Bapak Ibu. Ya, saya dalam pertemuan ini saya tidak akan ragu-ragu ngomong merek-merek tertentu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Reviewer sekarang reviewer itu loh Pak, banyak sekarang Pak reviewer di sini kita ngomong laptop misalkan laptop apa laptop lah sensitif nanti laptop dimarahin sama itu nanti. Yang lain-lain saja lah Bapak Ibu. Kita mau beli kursi kantor saja, kursi kantor. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Google sekarang itu berbeda dengan Google 5-10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Reviewernya banyak. Reviewernya banyak. Belum nih YouTube. Kalau Anda lihat Jagat Review, ya kan? Anda pernah lihat nggak? Saya subscriber Jagat Review Bapak Ibu. Itu luar biasa. Mereka mereview barang-barang apapun dan tidak akan sembarangan Bapak Ibu. Yang mereka review adalah yang punya market share. Makanya di dalam buku saya diperkenalkan oleh brand approach and market share, pendekatan merek dan pangsa pasar Bapak Ibu. Karena itulah kita sendiri aja kalau belanja online shop Mas Benny kalau belanja buka Shopee, Tokopedia, misalkan mencari barang tertentu misalkan mau beli kursi gitu, apa yang dilihat dulu misalkan kan dilihat kita jumlah terjualnya yang banyak mana ya, ya kan kita kan terlaris ya kan, kemudian apalagi ratingnya ya kan Mas Benny ya. Nah kita aja beli padahal itu uang kita sendiri gitu loh. Nah ini uang rakyat Bapak Ibu amanah orang banyak loh Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya makanya saya selalu mendorong adalah spesifikasi itu berbasis merek. Bahkan di dalam usulan itu ini ada usulan saya yang pasal tapi ya, terus terang saya pesimis ini diterima gitu ya, tapi tidak apa-apa setidaknya saya sudah mengusulkan ini sebagai warga negara Indonesia. Hak saya dong mengusulkan sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Pasal 19 ayat 2 sebenarnya sudah sebagian diterima. Paling enggak saya catat ada 4 atau 6
pasal 19 pasal usulan ini sudah diterima Bapak Ibu. Tapi yang terkait merek ini, Bapak Ibu, ya terkait merek ini. Awalnya saya mengusulkan tender cepat dimunculkan kembali, tapi kalimat usulannya itu begini Bapak Ibu. Ya, kalimat ini kalimat aslinya ya, merek atau pilihan merek. Nah, ini ditambahkan tender cepat untuk jenis pengadaan produk dalam negeri yang fabrikasinya di Indonesia. Tapi yang saya lihat yang diterima oleh tim perumus kalimatnya adalah tender cepat atau PDN gitu ya, sama saja lah. Nah, sebenarnya usulan saya itu adalah ininya nih Mas Beni dan teman-teman semuanya. Tapi saya tahu diri, mungkin tidak sekarang, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin, atau 20 tahun lagi baru ini ada Bapak Ibu. Begitu pasar persaingan sempurna berjalan, sekarang pun sudah berjalan sebenarnya. Pasar persaingan kita aja yang kalau membuat kebijakan PBJ itu seperti katak dalam tempurung, mohon maaf saya orang Jawa Timuran susah kalau ngomong halus-halusan, saya belak-belakan aja sudah. Gitu Bapak Ibu ya. Ya ini lihat Bapak Ibu. Ini usulan saya sebenarnya ini nih. Ini ada kajiannya ini, bukan ada YouTube saya ini kasih ini nih. Spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan loh. Ini pilihan loh ini. Ya, bukan satu loh ya, pilihan berdasarkan hasil analisis pasar, identifikasi kebutuhan, ketersediaan pelaku usaha. Nah, sekarang online shop bejibun. Ya, datanya sudah ada semua. Ini pasal 19. Kemudian pasal berikutnya yang saya usulkan adalah pengadaan barang jasa yang dapat disediakan oleh UMK, ya, usaha kecil dan menengah, wajib menggunakan pilihan merek dari penyedia UMKM. Inilah Bapak Ibu, dan ini kajiannya saya tuangkan di buku ini Bapak Ibu, teknik analisis pasar. Ini ada di buku ini warna peach, ya, teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Kajiannya ada di bab 6 ini Bapak Ibu, silakan dipelajari. Ini saya sampaikan ini kepada Pak Emin, ke LKPP lah ya. Ya saya mengusulkan pasti ada. Nah, itulah Bapak Ibu, tapi saya tahu diri, ya, saya tahu diri. Rasa-rasanya tidak mungkin sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, atau mungkin 100 tahun lagi Bapak Ibu. Atau mungkin nunggu presidennya saya gitu kan. Bercanda Bapak Ibu ya, tidak ada ini, jangan dipotong kalimat saya ya. Ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini ya, kita percepat saja. Ini bagi yang belum tahu Bapak Ibu, saya adalah fungsional PBJ Madya, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021 ya. Beberapa perlem saya ikut menyusun, ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku PBJ, beberapa buku ya, fasilitator PBJ kehormatan, Probity Advisor LKPP, Pokja Tender Internasional. Ini ya beberapa portofolio ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa buku yang saya sudah terbitkan Bapak Ibu ya. Dan ini sekali lagi atas motivasi inspirasi dari Pak Muji, saya sangat terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Saya izin membuka sebentar Bapak Ibu ya. Beberapa, dan Anda bisa dapatkan ini di berbagai macam online shop Bapak Ibu ya. Ada seri buku perencanaan pengadaan ya. Ini adalah implementasi dari Perlem 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Implementasi dari Perlem itu saya tuangkan dalam format-format dokumen ya. Bu, seri pertama ada 13 set, seri kedua dengan analisis pasar ada 6 set, kemudian yang buku berbasis spesifikasi berbasis kinerja ini ada berapa set lupa saya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada buku terkait dengan Jafung, Anda pernah Jafung, ada formatnya di sini, ada terkait dengan kontrak buku kerja PPK. Ini ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, kita semuanya. Ini adalah bagi Anda yang belum tahu, ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu. Lepas dari ini ya, Anda bisa mempelajari konten di YouTube saya Bapak Ibu. Ya, dan biasanya ada konten-konten tertentu yang saya sampaikan, format-format dokumennya yang saya ambil dari buku Bapak Ibu ya. Yang saya ambil dari buku saya tuangkan di sini sebagian ya. Silakan, ini Agus Hadi Rahman. Semua medsos saya bernama sama Bapak Ibu ya. Ada TikTok ya, ada Instagram, ada Twitter ya, ada podcast Spotify juga ini ya, podcast Spotify. Nah, seperti ini podcast Bapak Ibu ya, Spotify hanya suara doang ya. Nah, seperti ini ya. Itu Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah ini bisa bermanfaat. Ini disclaimer, video ini nggak mewakili siapapun ya. Ini adalah atas nama saya sendiri, dan apabila beda ya silahkan tanya ke LKPP ya, selaku membuat kebijakan. Ya, saya menyampaikan berdasarkan apa yang kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu. Saya pemegang sertifikat kompetensi PBJ Madya.
Ya, ini kita banyak lewat-lewatkan aja Bapak Ibu ya. Konsep besarnya adalah konsep seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dalam menyusun suatu merek ya, dalam menyusun suatu merek itu seringkali kita itu potong kompas Bapak Ibu. Ini ya, Anda bisa gunakan literatur yang ada di dalam buku saya dan juga sudah dijurnalkan Bapak Ibu ya. Jurnal, ya ini ada jurnalnya Bapak Ibu, ini adalah jurnal pertama di Indonesia yang memiliki nomor digital object identifier Bapak Ibu, di DOI. Nah, ini ya, ini sudah saya patenkan berupa jurnal Bapak Ibu ya, di sini ini jurnal jurnal.ifpi.org.id, konsepnya ada di sini Bapak Ibu. Sudah saya jurnalkan bahwa intinya ini Bapak Ibu. Ini adalah konsep formulasi perencanaan pengadaan. Bahwa spek ya disusun di tahap perencanaan pengadaan. Itu dulu kita bicara Bapak Ibu. Spek bukan disusun di tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan. Ya, Anda tahu di dalam aplikasi Sirup itu ada isian yang selalu kita abaikan isiannya. Yaitu apa? Spesifikasi teknis, ya atau tidak? Di dalam setiap paket pengadaan yang kita input di Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, kita disuruh mengisi spek, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita kosongkan, kalau nggak gitu kita kasih kalimat umum doang. Ya, gitu doang. Padahal itu kita harus menginformasikan kepada masyarakat speknya. Makanya saya suka ketawa Bapak Ibu kalau apabila ada pihak-pihak tertentu yang loh, itu kok Anda sudah ngasih tahu dulu speknya sebelum tender. Loh, sebelum proses bidding kok Anda sudah ngasih tahu spek itu kok banyak orang. Itu saya suka tergelitik Bapak Ibu. Ya memang harus dikasih tahu, bukan cuma vendor doang. Ya semua juga dikasih tahu, itu adalah bunyi di Sirup, malahan disuruh ngisi kita malahan. Bapak Ibu, spek itu dibikin di tahap perencanaan pengadaan. Orang harus tahu, masyarakat harus tahu, bukan cuma vendor doang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti metode apa yang kita pilih. Metode yang bersifat kompetitif seperti tender, seleksi dan teman-temannya itu, atau yang mengenai pengadaan khusus yang dikecualikan, e-processing, seperti itu tergantung metodologinya. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Tapi bahwa spesifikasi ini adalah ruang lingkup apa yang kita mau belanjakan, ya itu harus masyarakat harus tahu Bapak Ibu. Nah, spek ini bukan mak bedunduk langsung keluar, ya orang begitu Bapak Ibu. Ya, secara konsep spek itu adalah disusun berdasarkan kertas kerja spek dan perkiraan harganya. Kemudian dari kertas kerja itu disusun berdasarkan hasil analisis pasar lah. Inilah kita suka. Anunya ada dua konsep di sini, brand approach and market share. Anda kalau lihat buku kompetensi PVG level 3, level 4 Bapak Ibu, kebetulan saya penulisnya di Pusdiklat LKPP dan itu dipakai di lembaga pelatihan manapun. Anda akan menemui istilah-istilah ini Bapak Ibu. RFI, Request for Information, sampai ada bukunya sendiri. Nah, ini disusun dari mana? Ini disusun dari formulir perencanaan pengadaan yang merupakan pemaketannya. Nah, ini perencanaan pengadaan disusun berdasarkan penetapan konsolidasi jika memang ada bagian-bagian yang dikonsolidasi. Dan ini disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jadi inilah konsep besarnya. Nah, sekarang kita persingkat tentang spesifikasi market ya. Poin saya menunjukkan ini adalah ojo mak bedunduk, jangan mak bedunduk gitu ya. Keluar spek gitu ya, tidak. Ya, maka dokumentasi Anda akan tidak baik nantinya. Nah, sehingga ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya. Saya saya percepat ya karena waktunya cukup terbatas di sini ya. Ya, sumber dokumen perencanaan pengadaan Bapak Ibu, ada dokumen perencanaan pengadaan dengan kebutuhan per aset, ada RFI, ini analisis pasar, kemudian ada dokumen anggaran. Nah, di sini dari sisi akun, kalau Anda kementerian lembaga ada di istilah barang, belanja modal, belanja sosial, belanja hibah. Kayaknya hanya 4 ini aja deh. 52, 53, 58, belanja hibah nama angka berapa ya? Lupa saya. Oh Ibu ya ini ya. Ini ya, kemudian kalau Pemda itu belanja operasional, belanja modal terduga seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Konsep dasarnya adalah pada prinsipnya spesifikasi teknis tidak boleh mengarah kepada merek tertentu. Pada prinsipnya, ya saya sering menemui paket dokumen spek ya, tapi ada mereknya padahal itu bukan kriteria ini Bapak Ibu. Ya, saat ini hanya kriteria ini yang diperbolehkan. Impiannya ya seperti ini tadi. Kalau impian saya Pak, spesifikasi dapat menyebutkan pilihan merek berdasarkan hasil analisis pasar. Ya, seperti itu ya, analisis pasar. Seperti itu maunya ya. Sehingga pilihan merek loh ya ini ya, pilihan merek ya.
identifikasi kebutuhan dan ketersediaan pelaku usaha. Tapi sekarang ini ya inilah lumayan daripada nggak ada ya kan. Suku cadang, komponen barang, komponen jasa, bagian dari sistem yang sudah ada, e-purchasing. Makanya saya kalau ditanya, bagaimana Pak strateginya supaya dokumen spek itu dari identifikasi kebutuhan itu bisa mengarah pada merek tertentu. Oh, bikinlah suatu identifikasi kebutuhan yang menjustifikasi bahwa barang yang mau Anda belanjakan merupakan bagian dari sistem yang sudah ada. Ya, saya kasih contoh yang sederhana saja Bapak Ibu. Anda kalau mengadakan perangkat AC saja Bapak Ibu. Kalau dari awal AC itu Bapak Ibu dirancang ada AC centernya yang ada konsep integrasinya di situ ya Bapak Ibu ya. Ada konsep integrasinya, maka pengadaan AC berikut-berikutnya di kantor Anda, misalkan menambah AC seperti itu, berhubung sudah ada integrasi, ada sistem integrasinya AC center, maka itu bisa sebut sudah memenuhi kriteria bagian dari sistem yang sudah ada. Makanya kalau ditanya bagaimana strateginya supaya spesifikasi itu bisa mengarah pada merek tertentu, maka buatlah Bapak Ibu identifikasi kebutuhan yang menjustifikasi bahwa barang atau jasa yang Anda butuhkan itu merupakan bagian dari sistem yang sudah. Kalau selama Anda tidak bisa menjustifikasi ini, maka jangan ya seperti itu. Atau suku cadang, atau komponen barang, atau komponen jasa. Cara yang paling mudah saat ini Bapak Ibu ya, yang paling cukup akuntabel sekarang yang sudah digelorakan oleh LKPP sekarang tentunya adalah yang paling bawah ini, e-purchasing ya, katalog elektronik atau toko daring. Anda pernah nggak ditanya kalau belanja di toko daring atau e-purchasing, kenapa Anda belinya, misalkan beli laptop Axio, misalkan gitu. Ya, itu ada beberapa yang jualan kan laptop Axio gitu Bapak Ibu ya. Ya, kenapa kok Anda belinya di toko A tidak di toko B, misalkan begitu. Bapak Ibu, Anda tahu cara menjawabnya Bapak Ibu? Ya, cara menjawabnya adalah karena mekanisme pengadaan yang saya gunakan adalah menggunakan peraturan LKPP 9 tahun 2021 tentang katalog dan toko daring ya tentang e-purchasing ya tidak menggunakan Perlem 12 ya yang kecenderungannya adalah metode kompetitif seperti tender seleksi. Apa yang diatur di Perlem 9 berbeda dengan Perlem 12, jangan dicampur aduk. Yaitu apa? Menggunakan metode negosiasi, bukan mini kompetisi atau bukan kompetisi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya karena inilah langsung kita menang milih kalau e-purchasing Bapak Ibu. Tinggal kita kuat di negosiasinya. Ya, jadi pada prinsipnya seperti itu, artinya tidak boleh mengarahkan menyebut merek apabila bukan kriteria yang diperbolehkan. Saya sering juga melihat Bapak Ibu anggaran-anggaran seperti ATK, seperti itu. Gitu. Anggaran ATK itu langsung disirup disebutkan ATK bola dunia gitu. Ya, gitu. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Karena tidak memenuhi kriteria yang tadi itu ya. Ya jadi ya biasa saja. Jangan disebutkan apalagi sudah disebutkan di dokumen sirupnya di POK-nya. Waduh gitu Bapak Ibu. Terus seperti seolah-olah mengunci, tidak Bapak Ibu. Ingat apa yang direncanakan boleh berbeda nggak dengan apa yang dijalankan. Ya orang merencanakan ya nanti pada saat di lapangan bisa disesuaikan. Oleh karena itulah dokumen perencanaan itu bukan dokumen mati Bapak Ibu. Di dalam konsep ini ya ada garis ya ada garis ke bawah ya seperti ini dan ke atas seperti ini karena dokumen perencanaan pengadaan adalah dokumen yang sifatnya fleksibel tergantung dari kebutuhan ya tergantung dari kebutuhan. Misalkan kita saat ini diprioritaskan untuk PDN dan TKDN membeli laptop. Lihat dulu Bapak Ibu. Kemudian kita kita lihat ternyata kita membeli laptop ya, kemudian kita membeli produk-produk yang sudah hasil konsolidasi kemarin, Axio ya, Acer sama apalagi lupa tadi. Ada tiga nih, misalkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di tengah jalan ya, di tengah jalan ternyata identifikasi kita kurang tepat Bapak Ibu. Ternyata laptop yang kita butuhkan adalah laptop PC yang untuk keperluan grafis tingkat tinggi Bapak Ibu. Misalkan untuk bikin video, klip ya, untuk modul-modul seperti kalau di tempat saya bentuk seperti perakiraan cuaca itu modulnya sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, sangat tinggi. Jadi tidak untuk laptop untuk keperluan administrasi. Seperti itu. Maka apakah itu bisa dipenuhi oleh
spesifikasi yang tersedia di tadi, Bapak Ibu, kalau tidak bisa terpenuhi, maka ini dilakukan penyesuaian di sini, sehingga pula yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya, prioritas penggunaan produk dalam negeri seperti ini, Bapak Ibu. Kuncinya adalah kebutuhan kita. Apakah kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh barang-barang yang memenuhi kriteria TKDN plus minus 50%? Kalau tidak bisa, maka lari ke sini. Kita pilih apapun yang ber-TKDN, walaupun hanya 10% pun kita nggak masalah. Kalau nggak bisa juga, Pak, kuncinya kebutuhan ya, sekali lagi ya, kebutuhan. Ya, berarti kita tinggal pilih apapun, nggak per-TKDN, nggak apa-apa, asalkan dia PDN. Artinya pabrikasinya di Indonesia. Pak, nggak bisa juga. Ya sudah, pilih produk impor. Ya, walaupun produk impor itu artinya pabrikasinya tidak di Indonesia. Ya, Bapak Ibu ya, pabrikasinya tidak di Indonesia, di impor. Ya, melalui seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai salah ya, mengartikan kebijakan ini adalah harus berurutan. Dan ini harus diidentifikasi sejak awal, di formulir identifikasi kebutuhan. Ya, silakan Anda bisa cek di buku saya yang praktik dokumentasi perencanaan, ada formatnya. Anda identifikasi di sini. Nah, kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu kita sinkronisasi dengan apa yang tadi kita identifikasi dari mereknya ini, Bapak Ibu. Kita sinkronisasi, ya. Sehingga pengadaan barang jasa yang bukan memenuhi kriteria, maka jangan ada penyebutan merek, ya. Bagaimana teknik melakukan identifikasi kebutuhan, ya, secara efektif dan berkualitas, Bapak Ibu. Caranya adalah search katalog LKPP dan search toko daring. Kemudian sinkronisasi dengan TUSI Satker. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini kalau nggak dipraktikkan langsung, Anda nggak susah kita paham ya, Bapak Ibu. Yuk kita praktikkan bersama, Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Kita bersearching, kita berselancar di dalam katalog elektronik. Itu cara kita mengidentifikasi kebutuhan, Bapak Ibu. Ya, katalog yang sekarang jangan disamakan dengan katalog zaman dulu, Bapak Ibu. Beda, ya. Katalog zaman sekarang apapun bisa masuk, ya, gitu ya. Ya, kita lihat, kita sinkronisasi dengan TUSI kita. Misalkan saya buka nomor 9 nih ya, peralatan elektronik kantoran. Nah, Anda identifikasi barang-barang yang sudah di aset Anda, ya, yang sebenarnya Anda butuhkan, tapi baru kepikiran setelah melihat ini, Bapak Ibu. Biasanya setelah melihat ini, baru kepikiran, wah ini kita butuh alat perekam. Drone, misalkan begitu nih. Kita butuh drone. Nah, seperti ini. Kita tentukan. Wah, ini kita butuh drone nih ya. Oke. Ini caranya, Bapak Ibu ya. Ini kembali lagi ke sini, langsung saya ke prakteknya ya ini ya. Saya langsung ke prakteknya seperti ini. Ya. Setelah kita buka, oh kita butuh drone, kebutuhan kita, Anda tuangkan di formulir identifikasi kebutuhan dan seterusnya ya. Ini pasarnya LKPP sudah menyediakan, ini belum termasuk yang di toko daring ya. Toko daring seperti ini, Bapak Ibu, toko daring. Nah, ini lihat identifikasi katalog ya. Langkah kedua, langkah pertama tadi kita cari ya, kita cari, kemudian kita lihat TUSI kita, apa yang aset yang ada kita ini, yang kita butuhkan tapi kita belum kepikiran, Bapak Ibu. Ya biasanya kalau kita merencanakan kan ini yang ilmu copy paste saja, copy paste dari tahun lalu, copy paste tahun lalu. Tahun lalu sudah beli 100 unit laptop, tahun ini beli laptop lagi dengan user yang sama loh. Ya. Mending kalau misalkan tahun lalu beli 100 unit laptop untuk SMA kabupaten ini, misalkan SMA misalkan Pemda ya, SMA kecamatan A dan B. Tahun ini giliran SMA kecamatan C dan D. Mending begitu. Ini seringnya kagak. Ya. Tahun lalu 100 unit laptop. Tahun ini 100 laptop lagi, usernya sama. Nah, gitu. Malas mikir Bapak Ibu. Nah, supaya tidak seperti itu, maka berselancarlah ya. Berselancarlah di katalog seperti ini. Oh, kita butuh sama kamera drone ternyata ya. Kita nggak kepikiran kemarin ya. Kepikirannya setelah lihat katalog. Nah, ini. Saya sering melihat kebutuhan itu baru kepikir setelah lihat katalog, Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu, oh kita butuh drone. Nah, ini. Langkah kedua adalah kita langsung search di sini, Bapak Ibu. Di bagian TKDN, kita langsung search yes. Seperti ini. Kemudian kita klik tampilkan. Ada nggak? Ya, cuma ada satu doang, Bapak Ibu ya. Yaitu ini PT Inovasi Solusi Transportasi. Nah ini ya cuma satu seperti ini. Ya, silakan Anda tinggal mengambil keputusan apakah ini langsung beli di sini atau tidak kayak yang lain. Kalau
tidak di sini pun masih bisa punya alasan karena dia sendirian di sini Bapak Ibu ya, yang ada di sebenarnya katalog ini buatan ini ya, ini pun Bapak Ibu ya, ini adalah satu-satunya yang ber-TKDN. Tapi ini adalah ngakunya ya. Sekali lagi, saya beberapa saya menemui Bapak Ibu angka yang ada di sini adalah angka yang tidak benar. Maka ini harus dikonfirmasi melalui metode ini ya, RFI, Request for Information, langsung pada sini Bapak Ibu. Ya, Beto Inovasi Solusi Transportasi Indonesia. Sekali contoh realnya ya. Saya dari tadi saya sudah bilang di depan Bapak Ibu, saya tidak akan ragu ngomong merek apapun, saya tidak promosi siapapun Bapak Ibu. Saya memberikan contoh nyata. Spesifikasi market itu seperti bagaimana cara mempraktikannya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini KDN-nya dia nggak sampai tapi nggak masalah. Berarti kalau secara di sini ya, dia masuk kriteria yang karena ini nilainya 27 masuk kriteria yang nomor 1 ini ya, TKDN di bawah 25%. Ya, karena dia TKDN plus BMP-nya di bawah 40%. Nah, masalah. Nah, sekarang tinggal kita, apakah ini sesuai dengan standar kebutuhan kita atau tidak? Ini langkah ketiganya. Saya ulangi lagi ya. Langkah pertama kita melihat apa yang ditawarkan katalog. Kalau istilah di dalam buku ini, Bapak Ibu ya, istilah dalam buku, ini sebentar. Kalau istilah di dalam buku praktek dokumentasi perencanaan pengadaan, dalam buku ini, istilahnya adalah know the market demand. Saya balik kalimat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris aslinya adalah know the demand market. Ketahui apa yang pasar tawarkan, Bapak Ibu. Ketahui apa yang pasar tawarkan. Sehingga inilah konsepnya seperti ini. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita lihat kemudian kita identifikasi apakah sesuai dengan standar kebutuhan kita. Apakah sesuai, silakan tinggal langsung di RFI, bukan langsung dibeli loh ya, di RFI ya, tanya di C ya. Kalau beli butuhnya 100 biji, dia hanya bisa punya stok 3 biji ya, atau 10 biji. Maka itu berdasarkan hasil RFI, maka kita tidak bisa memilih ini ya. Kita akhirnya kata yes tadi kita hilangkan jadi no ya, seperti ini kita tampilkan, kita lihat yang lain-lain. Ya, saya sayangnya adalah ini saya mengkritisi LKPP. Kalau ada teman-teman LKPP di sini Bapak Ibu ya, katalog dengan toko daring secara tampilan sebenarnya lebih bagus toko daring Bapak Ibu. Ya, kenapa? Di katalog punya 3 kelemahan, yaitu tidak ada nilai berapa kali dia terjual, tidak ada nilai stok, tidak ada nilai ratingnya, dan tidak ada hasil diskusinya Bapak Ibu. Ya, padahal di toko daring ada semua. Ya, kalau Anda beli di MBS Market, ya ada semua. Jadi kalau saya belanja di toko daring itu lebih senang Bapak Ibu, karena saya tinggal nyari yang terjualnya paling banyak, ada di toko, ada di kota saya gitu ya, ratingnya bagus, komentarnya bagus-bagus, dan stok dia ada gitu. Misalkan saya butuh 100 rim, misalkan dia stoknya ada 1000 rim, wah berarti masuk akal dibeli. Ya, kelihatan, tapi katalog tidak tersedia informasi itu. Ini sekaligus video ini direkam dan ini catatan buat teman-teman di LKPP, semoga segera seperti itu. Nah, sekali lagi saya ulang, langkah pertama adalah kita searching di katalog, langkah kedua adalah kita cari TKDN-nya, begitu kemudian langkah ketiga adalah kita sesuai dengan standar kebutuhan kita. Apakah sesuai dengan standar kebutuhan kita atau tidak? Ya, standar kebutuhan untuk mencapai value for money. Saya kasih contoh sederhana, Bapak Ibu. Kita mau belanja televisi. Televisi digital lah, katakanlah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Televisi ini. Ini ada TV di sini ya, ada TV. Ya, kalau kebutuhan kita itu Bapak Ibu adalah televisi untuk fungsinya untuk ditonton doang ya, dengan tertentu, di katalog banyak Bapak Ibu. Ya, saya lupa di mana tempatnya televisi ya. Nanti silakan dicari-cari sendiri ya, display. Ya, kalau kebutuhannya itu adalah untuk tontonan Bapak Ibu ya, televisi itu misalkan untuk display seperti ini ya, display seperti ini ya, ya banyak di katalog. Ya, kalau kebutuhan kita itu adalah untuk smart TV sekarang, smart TV, touchscreen, Bapak Ibu, smart TV touchscreen, ada tidak yang ber-TKDN? Ini barangnya ada di katalog nih, banyak nih smart TV touchscreen seperti ini. Ini yang biasa untuk di ruang-ruang rapat ini Bapak Ibu. Maka kita bisa langsung ke urutan, ini jelas tidak ada, karena kalau Anda percaya ini ya, kita ke smart TV monitor ini. Kita cari monitor ya. Ya, mungkin kita lihat TKDN 45, yes ya. Kemudian kita cari di sini.
Nah, tidak ada Bapak Ibu. Maka ini kita tuangkan di dalam formulir identifikasi kebutuhan dan kertas kerja spek sebelum menjadikan spek. Karena apa? Loh, kenapa kalau Anda beli Anda beli Smart TV touchscreen Anda kok tidak beli barang yang ber-TKDN? Oh, alasannya itu tadi Bapak Ibu. Alasannya adalah pangsa pasarnya sekarang adalah tidak ada barang yang standar kebutuhan kata saya adalah Smart TV touchscreen. Minimal ukurannya 70 inch, yang di atas 70 inch lah pokoknya. Ya, tapi tidak tersedia pasarnya sekarang Bapak Ibu. Anda cari di rekap TKDN pun juga sama, saya sudah cari. Saya jadikan contoh Smart TV itu Bapak Ibu. Ya, maka kembali lagi di sini yang yes kita dengan tidak, maka tinggal kita pilih. Ya, sayangnya di sini tidak ada informasi dia jual berapa kan gitu ya. Kalau ada kata-kata terjual aja kan lumayan kan. Wah, ini sudah dibeli instansi lain 100 kali kan lumayan. Jadi referensi kita, waktu ini bagus nih. Ini kagak ada ini terjual ya. Ini sayangnya begitu ini teman-teman, wahai teman-teman LKPP, mohon ini bisa didengarkan ya. Minimal lah kalau kesulitan tolonglah informasi terjualnya dimunculin lah. Kayak di toko daring kan begitu, toko daring. Informasi terjual tuh muncul lah, dia enak ya, gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita ngomong merek semua ya, Bapak ini ada Primatek ya. Ada seperti itu. Kalau kebutuhan kita misalkan alat komunikasi misalkan ya, alat komunikasi smartphone misalkan. Bapak Ibu. Ya, alat komunikasi smartphone. Anda butuh smartphone nggak Bapak Ibu untuk keperluan Anda di kantor? Anda identifikasi. Oh iya ya, kita butuh smartphone ya. Nah, kita lihat ya smartphone. Kita kemudian klik yes di sini. Ya tadi itu ya, klik yes. Ya. Nah, seperti ini. Kita lihat respon pasar antar di sini. Oh, ada Samsung. Anda beberapa orang kaget, loh Pak, Samsung kan merek Korea Pak, kok bisa? Loh ya opo sampean ya, Bapak Ibu ya, PP tentang terkait dengan pemberdayaan industri, Bapak Ibu definisi PDN adalah produk yang diproduksi di Indonesia menggunakan sebagian komponennya di Indonesia dan buruhnya menggunakan tenaga kerja sebagian dari Indonesia, Bapak Ibu. Konsep PDN TKDN itu bukan konsep berbicara tentang merek lokal, bukan seperti itu. Konsepnya adalah berbicara tentang bagaimana meningkatkan dunia perindustrian di Indonesia. Entah merek apapun, yang penting pabriknya di Indonesia. Itulah konsepnya begitu, Bapak Ibu. Ya, tuh makanya Samsung gede-gede, Pak. Ya, di laptop aja ini sakanya laptop ini, Bapak Ibu ya. Brand-brand seperti Asus, HP ini belum ngurus PDN TKDN ini. Saya mendengarnya ada desas-desusnya mereka sedang mengurus PDN TKDN tuh. Saya tidak bisa membayangkan tuh kalau Asus ngurus PDN TKDN apakah yang 3 itu tadi ketir-ketir Bapak Ibu ya. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu salah satu manajernya Axio ya, kalau layanan Anda masih kalah dengan brand yang lain ya, layanan purna jualnya, maka percayalah nanti yang pasar akan bereaksi Bapak Ibu. Tidak mungkin perusahaan-perusahaan punya market share di Indonesia akan tinggal diam dengan kebijakan pemerintah Bapak Ibu. Dia akan ngurus ya. Ya, kalau itu akan ngurus, dia punya brand-brand yang sudah terkenal, dia punya PKDN 10% aja. Apakah nanti jadi pilihan Bapak Ibu bergeser? Oleh karena itulah pasar persaingan sempurna berjalan, itulah kebijakan PDN TKDN Bapak Ibu. Nah, tinggal kita pilih. Sayangnya itu tadi sekali lagi Bapak Ibu ya, informasi terjualnya tidak ada. Itu yang bikin saya kurang serp. Tapi ya satu-satunya cara adalah kita melakukan RFI dulu. Ya, RFI dulu, datanya dulu. Oke ya. Nah, kita percepat lagi Bapak Ibu. Jadi intinya ini adalah Bapak ya, suku cadang, bagian sistemnya sudah ada, kemudian barang, kemudian jasa. Pun itu termasuk ya dalam menyusun spek ya, seperti ini ya. Kemudian spek ada konsep brand of market share, online shop chat, ada RFI. Ya, saya percepat brand of market share itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya adalah ini. Strategi analisis pasar ya. Brand approach and market share, Bapak Ibu. Pendekatan merek dan pangsa pasar. Wah, ini pede banget. Memang kenapa, Bapak Ibu? Ya, parameter yang paling valid menunjukkan kualitas suatu barang adalah merek itu sendiri, Bapak Ibu. Ya atau tidak? Kalau kita ngomong handphone sama-sama merek A dan B, misalkan Bapak Ibu, ya, yang satu adalah brand yang memiliki pangsa pasar yang menguasai 60% pangsa pasar di seluruh dunia. Yang satu pangsa pasar dia hanya di
negara-negara tertentu saja, Bapak Ibu. Tapi sama-sama ya, sama-sama misalnya laptop itu ya, sama-sama Core i7-nya, Bapak Ibu. Apakah kata-kata spektek itu menggambarkan kualitas, Bapak Ibu? Sama-sama Core i7-nya ini misalkan. Ya, sama-sama Core i7-nya. Tapi yang satu punya pangsa pasar menguasai 60 pangsa pasar di seluruh dunia, yang satu hanya laku di beberapa negara doang, Bapak Ibu. Mana yang mengumpulkan pangsa pasar yang bagus sekarang? Nah, itu ya, Bapak Ibu. Makanya tadi usulan saya di yang tadi Perpres seperti ini, Bapak Ibu ya, supaya pilihan merek, kemudian yang UMKM, maka wajib menggunakan UMKM ya, yang disediakan usaha kecil dan menengah. Seperti itu, usulan saya seperti itu. Nah, ini ya, brand approach market share adalah latar belakang strategi. Angka pada spek tidak menggambarkan kualitas. Entah Anda setuju atau tidak setuju, terserah, Bapak Ibu. Tapi bagi saya, angka pada spek tidak menggambarkan kualitas. Parameter dan identitas kualitas yang paling nyata adalah merek dan market share-nya, di mana konsumen pada era digital ini lebih mengutamakan apa, Bapak Ibu? After sales service-nya. Iya tidak? Kenapa Toyota bisa merajai otomotif, Bapak Ibu? Apakah barangnya apa? Ini, Bapak Ibu. After sales service. After sales service inilah yang menentukan harga barang bekasnya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Maka konsepnya seperti ini. Googling review website, ya seperti ini. Ya, dengan kata kunci terbaik, terlaris. Ya, ya ini beberapa website yang sering saya jadikan referensi untuk kerja spek, Bapak Ibu ya. Ada MyBase ID, ada IDN Times, ada Techno.10 terbaik, ada kata data, ada checklist.id, ada Tokopedia. Ya, katakan seperti ini, laptop terlaris, kamera DSLR terbaik, seperti ini contohnya. Ya, ini konsepnya seperti itu ya. Ibu, kita bersama. Ya, 5 menit lagi ya Mas Beni ya, dia 5 menit lagi. Oke. Kemudian kita kombinasikan lagi ya, kita kombinasikan lagi dengan ini nih, Bapak Ibu, SNI. Nah, Anda tahu Bapak Ibu, ini yang saya cukup sayangkan sebenarnya ya. Kita fokusnya PDN TKDN, tapi ini malah kita bablas aja ini malah sebenarnya saya tuh berharapnya ini ya SNI ini malah yang seharusnya ditekankan ini sama pemerintah ya. Karena kita ya kalau kita bandingannya sama Korea jauh Pak. Ya, sebagian teman-teman ahli pengadaan bandingkan dengan Korea. Anda tahu warga negara Korea ikhlas beli barang produk Korea. Bukan karena apa Pak? For semua industrialisasi di Korea Bapak Ibu, semua di ISO-kan Bapak Ibu. ISO-nya tidak ISO murah-murahan loh. 9.001 iya, 14.001 iya, 12.001 iya. Semua brand makanya dia mendunia. Dan instansi pemerintah di Korea dan warga negara Korea dengan ikhlas beli barang-barang merek dari Korea Bapak Ibu. Karena total mereka dalam merencanakan proses pengadaan itu dari perencanaan, jadi proses industrialisasinya Bapak Ibu. Ya, jangan dengan Korea itu jadikan brainstorming belum untuk kebijakan PDN belum cocok Bapak Ibu karena kita berbeda ya. Kita belum seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau saya berharapnya adalah SNI ini sebenarnya harus didorong kuat-kuat nih Bapak Ibu. Dikasih batasan waktu nih. Ya, seperti itu. Karena Kementerian Perindustrian ya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu mengeluarkan daftar SNI wajib. Ini kalau Anda belum tahu, linknya ada di situ ya. Dan ini terus diupdate setiap saat. Ya, makanya kalau saya diundang di hotel gitu, itu mesti kayak nggak ada mereknya gitu ya. Ya kalau nggak ada mereknya, kalau Aqua, kemudian Lee Mineral itu sudah pasti 2015 ini. Tapi kalau yang belum ada mereknya kan belum tentu nih. Makanya saya sering lihat nih SNI-nya ini enggak ya. Ini kalau air mineral ini. Ya, ini ya air mineral semen misalkan ya. Semen ya. Seperti ini. Inilah yang justru kalau ada memenuhi ini seharusnya di dokumen spek masuk Bapak Ibu. Ya, dijadikan pertimbangan utama. Ya, di dokumen speknya. Ya. Oke, sampai cepat lagi. Bapak Ibu, sekali lagi ini yang penting ya prioritas ini Bapak Ibu ya. Ini harus dilihat. Bapak Ibu, Pak sekarang kan nggak boleh Pak, harus beli TKDN. Nah, jangan salah mengartikan ke impres Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak ada larangan dari dulu beli barang impor, tidak ada larangan Bapak Ibu. Kalau beli barang impor dilarang Bapak Ibu, BMKG nggak beli sampai hari ini, nggak ada realisasi belanja Pak. Ya,
Bukan begitu cara menerjemahkannya. Anda baca benar-benar deh Inpres itu Bapak Ibu dan kebijakan di Perpres. Inpres itu Bapak Ibu tidak menyalahi Perpresnya. Bapak Ibu, Perpresnya seperti ini bunyinya, pasal 66. Ya, kita kalau membaca pasal itu kebiasaan tuh nggak lengkap, terus kemudian kita simpulkan. Itu juga saya sering diskusi dengan beberapa teman-teman auditor gitu. Kalau membaca pasal itu ya lengkap, Rek. Baru simpulkan, baca pasal sampai baca sepotong doang. Nah, ini ya pasal 66, ayat satunya wajib, ayat 2 adalah kontranya, Bapak Ibu. Apabila PDN dan TKDN-nya lebih dari 40%, maka dituangkanlah di kalimat ini. Gimana? Kalimat ini kan tidak ada yang salah dengan perpresnya. Inpres juga tidak melanggar. Kita yang suka kebablasan, Bapak Ibu. Ya, kuncinya adalah apa kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita itu hanya beli TV untuk display doang, nggak masalah. Beli di katalog aja, PDN, TKDN banyak, Bapak Ibu, merek-merek yang TKDN plus BB di atas 40%. Kalau fungsinya kebutuhan kita hanya untuk nonton doang, display. Tapi kalau kebutuhan kita untuk touchscreen televisinya, Bapak Ibu, televisi touchscreen untuk Smart TV. Smart TV tidak ada, Bapak Ibu, yang ber-TKDN. Bahkan kok nggak usah jauh-jauh, UPS. Ayo, UPS di katalog ada tidak yang ber-TKDN? Terus apa Anda nggak jadi beli UPS? Kan bukan begitu. Yang penting adalah Anda tuangkan di sini ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pengadaan, Anda sampaikan pada auditor urutan proses berpikirnya seperti ini. Urutannya. Sehingga inilah Bapak Ibu contoh dokumen spek ya yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini ya dokumen spek ya, ada kertas kerjanya dan ini adalah spek katalog seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya sering melihat justru Anda beli katalog, beli sampai miliaran, puluhan miliar, tapi spek aja nggak bikin, Bapak Ibu. Padahal spek ini menjadi tempat kita bernegosiasi. Ini yang penting, misalkan saya mau beli Samsung Galaxy Z Flip 3, misalkan. Dituangkan di sini. Ini dituangkan semua di dalam negosiasi. Ya, link katalognya, kemudian ini ya, kita identifikasi, disampaikan masyarakat harus tahu bahwa ini pembelanja kita menggunakan prioritas nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Misalkan BMKG membangun radar cuaca, maka disampaikan ke masyarakat, kami melakukan pembangunan radar cuaca menggunakan prioritas nomor 4, karena tidak teridentifikasi kebutuhan kami di nomor 1, 2, dan 3. Seperti itu masyarakat tahu. Dan rencana poin negosiasi dituangkan di sini. Ya, apa yang dituangkan di rencana negosiasi? Ya, apa yang kita negosiasikan? Teknisnya di sini ini tuangkan semua. Seret. Kemudian ini juga dituangkan semua. Ini yang merek. Ya, jangan hanya sekedar beli merek-merek bagus tapi habis itu ya kagak dipakai atau kita malah tidak tahu bagaimana purna jualnya setelah itu nih. Respon time-nya bagaimana nanti kalau saya milih toko Bapak, respon time-nya bagaimana? Ya. Respon time waktu dibutuhkan untuk merespon masalah. Fix time waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Saya contohkan kalau saya langganan IndiHome, Bapak Ibu. Langganan IndiHome itu kalau IndiHome saya di rumah itu kalau rusak, ya kalau mati begitu ya, itu bisa LED internetnya mati gitu. Maka saya lapor ke IndiHome, maka IndiHome akan merespon nggak sampai tidak sampai 60 menit, saya akan mendapatkan nomor tiket pengaduan. Maka manajemen respon time mereka berupa penyampaian nomor tiket pengaduan melalui aplikasi maupun WhatsApp dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Bang, kenyataannya malah nggak lebih. Hanya 5 menit aja sudah dapat nomor tiket pengaduan. Itu manajemen respon time. Kalau fixed time tergantung rusaknya. Kalau rusaknya hanya seperti itu tadi, biasanya IndiHome akan menyampaikan, oh tidak sampai Pak, ditunggu Pak, petugasnya datang Pak. Karena SOP mereka adalah 1 kali 24 jam selesai. Tapi kalau rusaknya adalah LED indikator loss-nya menyala merah, kedip-kedip. Nah, maka itu biasanya mereka akan sampaikan 3 kali 24 jam Pak ya. Karena kalau loss pon merah, kedip-kedip itu berarti ada yang putus gitu di luar. Nah, itu betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini dijadikan bagian dari negosiasi ya dalam transaksi di katalog. Seperti itu ya. Bapak Ibu dalam melakukan e-purchasing dan selebihnya Anda bisa baca termasuk ini konstruksi Bapak Ibu ya. Di konstruksi Bapak Ibu dituangkan semuanya di dalam pekerjaan konstruksi Bapak Ibu apa namanya komponen bangunan, bahan bangunan adalah sebut merek. Rugi kalau Anda nggak sebut merek Bapak Ibu karena bahan bangunan itu tidak dikompetisikan Bapak Ibu. Bahan bangunan, komponen bangunan itu bukan bagian dari dokumen penawaran. Oleh karena itulah di 1 menit lagi ya Mas Beni ya, bagian dari
semua MDP ya, semua MDP konstruksi ya, semua MDP konstruksi manapun ini, MDP konstruksi yang pekerjaan konstruksi khususnya ya, itu di bab 10 mesti ada kalimat begini nih, di bab 10 ya, jangan saya ikut merumuskan ini Bapak Ibu ya, di bab 10. Makanya kalau produknya konsultan perancang dia nggak detail ke merek dan tipe, wes itu wes, karena nggak dikompetisikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda mengkompetisikan itu loh Bapak Ibu ya, konstruksi itu tidak mengkompetisikan bahan bangunannya Bapak Ibu. Di bab 10 nih, saya langsung ke bab 10-nya aja nih. Itu mesti ada kalimat begini nih di bab 10. Nah, ini ya bab 10 nih. Di semua MDP di Perlem 12 Bapak Ibu ada kalimat begini nih. Ya. Selalu begini, sama tipe-tipenya, sebutkan semua merek dan tipe. Itulah sebabnya konsultan perancang itu mesti harus analisis pasar ya. Di tempat lokasi pekerjaan itu dia cari di toko material ya, kebutuhan. Oh, ini yang ada kalau misalkan butuhnya 200 box, misalnya ada mau bangun misalkan 70 meter persegi atau 200 meter persegi, butuhnya 200 box atau 500 box, merek apa yang ada di situ, toko-toko material di situ, diidentifikasi di situ, kemudian dituangkan dalam dokumen spek. Begitu, tidak dikompetisikan Bapak Ibu ya, bukan dikompetisikan atau pilihan-pilihan mereknya. Dan ditambahkan dengan kriteria kinerja produknya. Yang misalnya pekerjaan pondasi harus memenuhi angka nilai PDA tes minimal skor sekian, dibuktikan dengan laporan. Pekerjaan dinding dengan pembuktian dengan laporan hammer test di metode dengan metodologi titik empas di titik-titik tertentu, kemudian dibuktikan dengan laporan ya. Kemudian pekerjaan kolom, pekerjaan tiang pancang ya dibuktikan dengan lab dari misalkan ada 20 tiang pancang yang pakai lab berapa, dari 20 10 atau semuanya pakai tiang pancang, pakai lab misalkan begitu. Nah itu Bapak Ibu ini harus dicantumkan di atas ya, makanya di dalam format spek yang saya cantumkan di materi ya Bapak Ibu ya, yang Anda nanti dapatkan ya dari pelatihan ini ya, itu saya contohkan seperti ini ya, format konstruksi. Nah seperti ada kertas kerjanya, bahkan di kertas kerjanya pun ini kita mengidentifikasi bahan-bahan bangunan atau bangunan mana saja yang kita tentukan merek-mereknya. Misalkan contohnya di sini adalah kita tentukan di sini ada semennya, hebel, cat interior, eksterior, kabel, besi tulangan, kloset keramik seperti itu. Kita identifikasi di sini pertimbangannya. Misalkan kloset ya milih apa? Itu American Standard ya. Kemudian kita identifikasi PDN TKDN-nya berada di nomor berapa. Kita sampaikan di situ di Bapak Ibu. Ini ya, kita sampaikan masing-masing ini kita sampaikan PDN TKDN-nya berada di urutan 1, 2, 3 atau 4 tadi ya. Kemudian pertimbangan yang lain adalah seperti ini, jenis klosetnya tanpa tangki, monoblok, dua blok, sistem penyiraman single flush, dual flush, bentuknya bulat, memanjang, wash down atau siphonik ya, seperti itu, atau ada pengharum otomatis kayak di Jepang gitu ya, Ibu ya. Nah, seperti itulah. Ya, seperti itu, dan referensinya kita tuangkan dengan googling tadi seperti itu, MyBase ID dengan product national seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu barulah jadi spek seperti ini. Ditentukanlah spek bahan bangunan, mereknya apa dan sebagainya ya. Bisa ditentukan di bagian atas ini atau di bagian HPS-nya. Iya, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa Anda manfaatkan Bapak Ibu ya. Kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan ya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan berdasarkan kompetensi yang saya miliki dan ketentuan yang ada Bapak Ibu. Silahkan kita berdiskusi terkait dengan spesifikasi dengan pendekatan merek ini. Sekali lagi, kenapa? Karena merek adalah parameter kualitas yang paling valid. Angka pada spesifikasi tidak menggambarkan kualitas. Makanya saya mendorong katalog atau toko daring supaya masuk kriteria yang sebut merek tadi ini Bapak Ibu. Ya, atau Anda membuat justifikasi bahwa itu merupakan bagian dari sistem yang sudah ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mari kita diskusi. Mas Beni. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Arif Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus Arif Rahman. Selanjutnya mungkin langsung saja kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau masih ingin sharing-sharing terkait dengan spesifikasi merek ini. Baik, disilakan. Nah, ini yang pertama ini langsung ada yang raise hand, Bapak Rio. Ya, iya. Ya, silakan Pak Rio. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Rio. Ya, dari mana ya, Mas? Di Sub Prof Jatim, Pak. Oh, Pemprov ya, Jatim. Pemprov Jatim, ya.
Mohon izin Pak, mohon masukan dan saran Pak terkait dengan pengadaan yang ada spesifikasinya dan mereknya Pak, terutama di pengadaan IT. Kebetulan saya pranata komputer juga Pak. Nah, ini kan kalau di SIPD Pak, SIPD itu kadang bukanya kan ya weekend, Sabtu Minggu, dan kadang dadakan seperti itu. Bahkan sekarang pun kita belum berpikir untuk pengadaan tahun depan, malah disuruh input pengadaannya apa saja. Kadang kita itu disuruh cepat-cepat Pak lah. Bagaimana caranya agar kita itu bisa mengidentifikasi kebutuhan kita yang secara tepat Pak. Kita butuh ini. Lah itu dituntut cepat Pak. Kita kadang bingung Pak, mau selancar dulu, cari-cari dulu itu waktunya sudah gak nutut gitu loh Pak. Mohon masukannya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, cara yang paling Pak ya, satu-satu nanti kalau ada pertanyaan lagi sampaikan lagi, saya lupaan soalnya. Ya, cara yang paling enak untuk mengidentifikasi kebutuhan ya, kali ini kalau di kelas-kelas pelatihan itu adalah dengan search sebagai katalog and toko daring Pak. Katalog, pernah transaksi di toko daring nggak Mas Rio? Pernah Pak. Pernah. Oke, di mana di toko daringnya? Kebetulan waktu itu pengadaan untuk ini layar lebar yang touchscreen itu Pak, untuk rapat Pak. Rapat, oke. Jadi ya kebetulan itu, ya anggarannya sudah ada, tapi saya tinggal menyocokkan nilainya. Ya. Oh betul ini sebelum ada TKDN Pak, jadi langsung saya tunjuk ya. Gitu aja. Untung belum ada belum ada ya Pak. Ya, tidak ada yang salah dengan itu ya, tidak ada yang salah dengan itu. Dan ini caranya adalah cara kita sudah tahu nih, kita sudah diperintahkan untuk belanja apa begitu ya. Nah, kita searchingnya dengan katalog saja Mas, katalog sama toko daring. Itu adalah cara yang paling efektif. Apa yang ditawarkan oleh pasar di katalog saat itu pada tanda kita searching, itulah yang kita gunakan sebagai justifikasi. Oleh karena itulah dalam melakukan identifikasi kebutuhan, saya sering melakukan apa yang disebut dengan ini Mas, share screen ini seperti ini. Screen recorder, screen recorder. Jadi kalau saya sedang melakukan identifikasi kebutuhan, misalkan disuruh beli, misalkan ini ya, disuruh beli ini Mas, misalkan beli apa nih contohnya nih? Disuruh beli alat perekam nih ya, alat perekam misalkan CCTV gitu, misalkan kamera CCTV begitu. Nah, misalkan metode yang digunakan adalah di katalog ya seperti ini, kita langsung screen recorder. Screen recorder Mas, ini di screen recorder. Wah, seperti ini ya, kemudian kita cari ya langsung dengan ini seperti ini, kalau sudah kemudian ini TKDN yes seperti ini, terus ya misalkan ini yes seperti ini ya, tampilkan seperti ini. Nah, dari sini ya kita ada suara-suara dari kita dan dari sebagainya, kemudian kita tuangkan ke dalam formulir-formulir tadi Mas. Ya, formulir-formulir ini saya buka SOP punya KPK ya. SOP punya KPK ini keren nih Mas. Ini bisa dicontek ini Pemprov Jawa Timur nih kalau mau nih. Yang punya KPK ini saya susun tahun lalu kebetulan. Nah, dia urut nih. Enak nih. Dia tuangkan di sini hasil dari tadi, dia berurutan seperti ini. Nah, sampai akhirnya dia RFI ya, ini sesuai dengan konsep ini Mas Rio. Konsepnya sesuai dengan ini dia. Oke, siap. Ya, di sini terus sampai sini kan. Nah, sampai RFI sini, hasil dari RFI dikembalikan lagi ke atas, disesuaikan lagi di atas. Ya, jadi RFI ini dokumen identifikasi kebutuhan ini itu dirubah-rubah lagi. Disesuaikan dengan kebutuhan sedemikian hingga tusi dari tujuan belanja kita tadi sesuai ya untuk outcome-nya kan gitu. Nah, kita sesuaikan dengan RFI lagi. Nah, di caranya adalah screen recorder. Coba nih praktikan seperti itu, Mas. Cara cepatnya seperti itu, Mas. Dengan toko daring. Ya. Gitu, Mas, cara cepatnya. Ada lagi, Mas Rio? Siap. Pak, biasanya kan kita juga sekarang ini kalau ada apa-apa pasti ditanya perencanaannya bagaimana kan seperti itu Pak ya. Nah, apakah kita nggak ada perencanaan dulu baru nanti ternyata ada perencanaan dituangkan identifikasi kebutuhannya seperti ini baru kita akan searchingnya seperti ini gitu Pak. Mohon masukannya Pak. Betul. Ya. Perencanaan identifikasi kebutuhan adalah bagian dari perencanaan. Di dalam Permen 11, identifikasi kebutuhan adalah bagian dari kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Identifikasi perencanaan pengadaan sendiri secara dokumentasi dimulai dari identifikasi pengadaan, yaitu kita mengidentifikasi jenis belanjanya seperti ini. Ya, kita mengidentifikasi dari
jenis belanjanya seperti ini. Tapi secara keseluruhan dalam formulasi identifikasi kebutuhan ini sudah saya tuangkan dalam literatur jurnal, ini bisa digunakan untuk menghadapi auditor, Mas Rio ya. Sampaikan ya, ini sudah tertuang juga di buku ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kita menghadapi auditor maupun menggunakan aparat penegak hukum, Bapak Ibu, jangan hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan, karena LKPP itu hanya menyusun formulasi dokumen itu hanya untuk di tahap pemilihan, makanya dimunculkan MDP. Nah, untuk PPK ada nggak? Coba saya tanya. Nggak ada kan? Untuk kontrak ada nggak? Perencanaan nggak ada. Bapak Ibu, hanya sebatas kebijakan. Oleh karena itulah saya menyusun seri buku perencanaan pengadaan. Silakan Anda modifikasi sendiri, sesuaikan dengan selera Anda atau kebutuhan Anda. Yang penting ada dokumennya seperti ini. Dari identifikasi kebutuhan, formulir penetapan konsolidasi, kalau memang mau ya, formulir perencanaan pengadaan, kemudian analisis pasarnya dengan ini, kemudian dari analisis pasar dituangkan ke kertas kerja, Mas. Kertas kerja spek, kemudian dituangkan kertas kerja perkiraan. Dari sinilah baru masuk spek, masuk perkiraan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ada spek itu, ini nggak ada. Dari mana nih ini ya? Nah, makanya perlunya ada SOP supaya tidak gontok-gontokan siapa ngerjakan siapa. Pasti kalau PPK doang tidak akan dikerjakan, Bapak Ibu. Malah di SOP KPK yang saya susun itu Anda tahu yang mengerjakan pertama ini siapa? Bukan PPK ini bukan kerjaan PPK, user ya. Yang tahu kebutuhan adalah end user, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian direview oleh APIP ya, dan ditetapkan di review sama APIP ada namanya format review perencanaan anggaran yang bisa digunakan. Maka di sini saya membuat format review perencanaan pengadaan. Ada formatnya nih nah ini formatnya untuk APIP nih ya. Ini review APIP, kalau mau pakai ini silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada di buku saya, buku perencanaan pengadaan. Barulah ditetapkan sirup, baru sirup gitu loh. Nanti bisa berubah lagi, ya bisa Pak, namanya perencanaan. Mana ada POK kita nggak berubah? Di tempat Mas Rio berapa kali setahun berubah? Saya minimal 15 kali Pak POK itu berubah setahun Pak. Geser-geser. Kalau nggak geser nambah ngurang, wes begitu aja tuh. Apalagi 2 tahun terakhir bukan nambah ngurang, bukan nambah ngurang gitu. Nah kayak gitu gitulah ya. Nah, ini jadi sistematis kalau gini kan cantik kita merencanakan. Manakala di kebutuhan, oh ada sisa nih, ada sisa. Bukan langsung nyusun sini. Kalau ada sisa, wah ada dana yang bisa dioptimalkan. Bukan di sini Mas mulainya. Tapi wah mana tadi? Identifikasi kebutuhan yang belum terrealisasi. Misalkan kita butuhnya 100 unit laptop. Dikasihnya sama bagian perencanaan cuma 50 tok, Mas. Nah, pada saat udah optimalisasi anggaran, balik lagi ke sini. Loh, iya ini baru direalisasi 50 nih. Kita diajukan lagi aja ini. Ya gitu. Atau ada kita cari aset-aset yang kita usulkan barangnya tapi kita belum punya barangnya. Saya contohkan BMKG itu pengen punya radar cuaca seperti di Bandara Turki, Mas. Bandara Turki, satu unitnya itu kalau nggak salah 300 miliar, Mas. Kagak pernah dikasih sama DPR. Dikasihnya harga yang 30-an miliar. Ya, tapi kan orang bermimpi nggak apa-apa kan, beda kualitas, Mas. Ya, beda kelas, Rek. Layanannya itu berbeda. Hingga efeknya ke keselamatan transportasi penerbangan kan. Nyawa orang di sini yang manfaatnya. Tapi kan nggak apa-apa. Belum dikasih, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ya itulah yang namanya di dokumen kajian, Mas. Kalau kita melakukan kajian, tuangkan di sini. Nah, tidak ruang lah di situ. Oke ya, semoga instrumen-instrumen yang diterangkan di sini bisa menjadi tempat untuk menyampaikan segala macam ide, gagasan, inovasi kita. Itu ya. Ada lagi, Mas Rio? Ya. Kalau untuk mencantumkan merek, misal di identifikasi kebutuhan kan pasti ada beberapa spek. Misal speknya 1, ternyata ada beberapa merek yang ada. Dan ternyata yang TKDN wajib itu mereknya nggak sesuai dengan ekspektasi kami. Nah, apakah bisa nanti menggeser merek tersebut gitu? Ya, tergantung apakah ini termasuk ini atau tidak, Mas Rio. Ya, ini harus dilihat ini dulu nih. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu juga sama dengan angan-angan saya sebenarnya ya. Sebagai itu ya malah mengarah juga harusnya, tapi pilihan, tapi berdasarkan analisis pasar gitu ya. Sebenarnya begitu, tapi ya mungkin baru 100 tahun lagi seperti itu ya Mas ya. Kita kan masih kalau bikin kebijakan TBJ kan seperti kata dalam tempur gitu ya. Ya seperti itu ya. Karena memang kita masih baru memulai. Nah ini
Masuk ini enggak, Mas? Masuk kriteria ini enggak? 1, 2, 3, 4 ini, salah satunya. Belum muncul, Pak Arief. Kayak sudah ya ini. Ada komponen barang. Sebentar. Sudah. Nah, masuk kriteria ini enggak? Masuk, Pak. Yang mana? Yang komponen barang. Komponen barang. Ceritakan beli apa ini? Misal ada barang yang terkait dengan traffic light, traffic counting dan sebagainya. Nah, ini kan barangnya berbagai macam produk itu jadi satu gitu loh, Pak. Kadang kita belanjanya juga bingung. Ini kalau di purchasing-nya ini ada yang TKDN-nya tinggi, tapi yang kita pengennya itu yang malah nggak ada TKDN-nya. Nah, seperti itu. Kembalikan ke standar kualitas semulanya, Mas. Ya, itu seperti paket pengadaan sama kayak di tempat saya, Mas. Kemudian radar cuaca tadi ya. Radar cuaca itu terdiri dari paling nggak 10 komponen barang, Mas. Ada sensor tekanan udara, ada sensor angin, belum lagi yang PC, ada yang itu mereknya itu adalah lebih dari 5 merek dalam satu produk radar cuaca yang dibungkus sama dia itu. Kembalikan lagi kepada fungsi semula dari pengadaan itu, Mas. Dia pakai apa bawaannya? Bawaannya loh. Itu juga yang kita sampaikan kepada auditor. Bawaannya ini ya, Pak. Pasti tidak akan optimal kalau kita memasang dengan bukan bawaannya, ya enggak, Mas? Pada saat kita beli barunya bawaannya ini. Ya, apalagi model-model kalau seperti yang saya katakan sebenarnya model-model rakitan kan. Sama kayak radar cuaca itu pada prinsipnya rakitan juga, ya kan? Nggak ada yang langsung di stok merek, nggak ada, Pak. Itu sebenarnya sesuai rakitannya apa, standar kebutuhannya disesuaikan dengan lokasi ya. Kadang beda lokasi beda standar itu, Mas. Nah, kembalikan lagi, makanya itu dituangkan di identifikasi kebutuhan bahwa kalau kita sudah punya aset ini, bahwa standar bawaannya itu udah ini, itulah kita jadikan justifikasi, tuangkan di situ, dengan kita kerja, maka speknya itu bisa mengarah pada bagian dari sistem yang sudah ada. Sebenarnya kata komponen barang dengan ini itu adalah satu kalimat sebenarnya. Ini mirip-mirip sebenarnya, ya, mirip-mirip. Cuma tinggal kita membuat justifikasinya untuk value. Tapi kalau memang barang itu adalah model-model yang terpisah, ya Bapak Ibu, ya sebaiknya adalah bebaskan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu ya, jangan. Seperti kami saja, Pak, Mas, ya, Mas, ya, namanya port saja, kita tidak akan membiarkan port yang katakanlah Type C loh. Tapi kalau Type C-nya tidak sama dengan bawaan barang aslinya, Pak, ya kita nggak mau. Walaupun Type C sekarang orang jualan di pinggir jalannya banyak orang jualan kabel-kabel Type C. Ya tapi ya beda, Pak. Jangan disamakan barang elektronik itu, jangan lihat sama output Type C-nya doang. Ya, voltasenya kalau bukan barang bawaannya pasti tidak akan sama. Ya ini kalau ada auditor di sini juga kita penyamaan persepsi juga ya Mas Rio ya. Ya jangan sekedar lihat Type C-nya loh, jangan sama itu. Gitu, Mas. Ya. Siap. Yang penting terima kasih, ini, Pak Agus. Oke, sukses. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Rio. Nah, mungkin lanjut ke penanya kedua nih Pak, yang sudah angkat tangan. Pak Wira, disilakan kepada Pak Wira. Di unmute Pak. Nah, baik, silakan Pak Wira. Silakan Bapak. Ya, diperkenalkan dari mana Pak? Nggak kedengaran Pak? Ya, silakan Bapak, Pak Wira, monggo Pak, dari mana Bapak? Headsetnya mungkin Pak. Mic-nya berbet. Ini kedengaran Pak? Nah, kedengaran. Malah kerungu malahan. Terima kasih atas waktunya Mas Arief. Biasanya ngelihat Mas Arief di YouTube, Mas. Ini ketemu langsung dan berbicara langsung. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Arief. Terkadang Mas Arief ya, PPK itu bingung Mas Arief untuk tidak mengarahkan ke merek tertentu. Jadi seperti kata Mas Arief itu, brosur di spesifik teknis langsung secara mentah langsung diaplikasikan ke spek tek itu yang bisa dijelaskan lagi Mas Arief, yang masalah
bagian dari sistem yang sudah ada itu Mas Arif. Itu bagaimana itunya penjelasannya secara contoh-contohnya Mas Arif ya, biar kami di sini lebih memahami Mas Arif. Yang kedua Mas Arif, masalah tadi konstruksi itu boleh menyebut merek ya Mas Arif ya. Itu bagaimana kalau itu Mas Arif, konstruksi itu ada pengadaan barangnya di dalamnya Mas Arif, kayak terintegrasi gitu, kayak di situ di konstruksi itu ada pengadaan AC-nya, kursinya, apakah itu nanti bisa kami sebut merek juga di situ Mas Arif? Itu aja Mas Arif. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, bagian dari sistemnya. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan soalnya Mas Wira. Ya. Pertanyaan Mas Wira itu mewakili banyak yang lain-lain ya. Pertanyaan dan terus terang Mas Wira, orang-orang seperti saya seperti ini membutuhkan nyali untuk menjawab pertanyaan ini. Apalagi direkam. Tapi nggak apa-apa, saya lillahi ta'ala ya Mas Wira ya. Kita tujuannya sekali lagi adalah mencapai value for money. Ya, value for money dengan tidak melanggar ketentuan. Dan sekaligus kita nyalakan persepsi dulu Bapak Ibu ya, kalau kita membuat kebijakan pengadaan barang jasa itu adalah jangan seperti aneh ya, kita bebas, kita lihat realitanya loh. Sekarang dunia sudah berbeda ya Mas Wira ya. Dunia sudah dunia online shop ya. Semua harga apa sih? Kalau kita dulu bisa ngomong harga markup, bisa di markup. Sekarang apa sih harga yang bisa di markup Mas Wira? Kira-kira uang barang bekas aja loh harga sudah tahu. Ya. Gitu loh ya. Gitu. Zamannya sudah berbeda guys. Ya. Dan kita markup, kasihan Bapak Ibu teman-teman kalau dituduhi pengaduan masyarakat markup terus itu Bapak Ibu ya. Karena semua harga itu pun juga perhatian untuk para PPK juga ya. Untuk para PPK juga bahwa Anda yang terbiasa selama bertahun-tahun bikin spek yang di markup dari harga pasarnya, Anda harus saya kasih tahu bahwa sekarang harga sudah begitu terbukanya Bapak Ibu. Ya, Anda sudah begitu terbukanya Bapak Ibu. Online shop semuanya ada Bapak Ibu. Mau apa Bapak Ibu? Tokopedia, Shopee, toko beli-beli, apalagi GDID, belum yang luar negeri Alibaba. Ya. Semuanya terbuka Bapak Ibu. Bahkan barang bekas saja ada harganya ya Mas Wira ya online shopnya. Ya. Nah, sekarang apa? Nah, sekarang kita kalau mau bikin bagian dari sistem yang sudah ada, itu adalah kemampuan kita dalam melakukan identifikasi, Mas. Saya berikan contoh yang sederhana ya. Ini sekaligus kalau ada teman-teman di BMKG di sini nih, saya memberikan masukan supaya untuk perbaikan sistem peringatan dini meteorologi, sistem peringatan dini tsunami kita nih, Bapak Ibu. Ya, dalam kita mengidentifikasi ini sudah terjadi di sistem peringatan dini tsunami, Mas, misalnya. Ya. Kalau kita beli barang itu cuma mikirnya adalah tahun per tahun, selesai proyek bayar, maka kita tidak akan mendapatkan namanya value for money, Bapak Ibu. Maka pikirkanlah dalam melakukan identifikasi, kita pikirkanlah pengadaan barang jasa itu adalah yang bersifat berkelanjutan, sehingga nanti apabila ada barang baru yang sama yang kita beli untuk ruangan yang berbeda, atau titik yang berbeda, kita tinggal mudah menyebutkan merek dengan alasan terintegrasi. Itu Mas. Kalau kita tidak punya alasan terintegrasi ya jangan ya gitu ya. Itu makanya bagian dari sistem yang sudah ada itu adalah yang terintegrasi. Sehingga sifatnya adalah upgrade atau nambah titik yang baru ya. Nambah titik yang baru, menambah lokasi ya seperti itu. Nah, sehingga itulah bagian dari sistem yang sudah ada ya gitu Mas Fira. Kemudian yang kedua tadi adalah terkait apa tadi kedua ya? Oh tadi Mas Fira yang kedua ya? Kalau di bagian konstruksi itu ada pengadaan AC-nya Mas Arif sama meja kursinya, apakah itu bisa disebut merek juga Mas Arif? Ya enggak, ini. Saya satu lagi. Saya sering melihat ya spek-spek, apalagi dalam kita menyusun spesifikasi. Kita lihat dulu ini Bapak Ibu ya. Ini niatnya akan dikompetisikan ya. Niatnya nanti akan metode pemilihan bersifat kompetisi ya. Bersifat kompetisi atau tidak Bapak Ibu. Kalau yang bukan ini loh ya. Kalau pengadaan kita itu bukan termasuk yang ini Bapak Ibu, bukan termasuk yang ini ya. Bukan yang termasuk yang ada di sini. Bapak Ibu, dan nanti akan dikompetisikan melalui proses tender, gitu ya Bapak Ibu ya, proses tender, maka jangan dikeplek sama dari brosur, diplek, dipindahin ke spek gitu, Bapak Ibu. Anda harus pikir seperti ini nih,
Saya buka dari buku spek ini, saya kasih contoh yang real ya Mas Wira ya. Tapi ini saya bikin waktu itu belum ada kebijakan PDN TKDN, tapi nggak apa-apa lah. Ini konsepnya aja saya tunjukkan ya. Konsepnya dari buku menyusun spek. Nah, ini buku spek, ini CD-nya, kertas kerja. Nah, ini kertas kerja, ini spek. Nih, misalkan ini kertas kerja ya Mas Wira ya, bukan speknya loh ya. Ya, kertas kerja sendiri, spek sendiri gitu ya. Biasanya saya suka dikritik, Mas. Wah, sampai ini nambah kerjaan saya. Ada spek ya, langsung spek aja, nggak sakit kertas kerja. Ya terserah sampean lah. Ya. Sampean melihatnya dari sisi yang mana ini? Lihat dari sisi yang akan menyelamatkan Anda satu saat nanti, atau melihat dari sisi nambah-nambahin kerjaan Anda? Lihat dari sisi yang mana sekarang? Ya, saya bikin kertas kerja seperti ini. Ini contohnya adalah, ini adalah contoh kertas kerja yang diniatkan untuk dikompetisikan, Mas. Ya, kalau niatnya bukan untuk dikompetisikan, jangan pakai yang ini. Ya, seperti ini. Faktor-faktornya apa ya, kemudian pendekatannya apa, merek, standar, sampel, serta komposisi. Kalau yang sampel itu contohnya ke pengadaan kain, seragam, seragam ya, pengadaan seragam itu tidak disebutkan detail di sini, tapi mengingat sampel. Jadi peserta biddingnya suruh datang, lihat kainnya seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi nanti pada saat penerimaan hasil pekerjaan ya itu yang dipakai ya. Contoh sampel itulah yang digunakan. Itu contoh kalau pakai sampel ya. Contoh kalau pakai komposisi pengadaan obat, komposisi ya, seperti itu pendekatannya apa nih. Nah, kemudian faktor yang menjadi bahan pertimbangan ya, tadi itu ya ada My Best ID. Pokoknya kata kuncinya terbaik, terlaris Mas. Sampai mau beli apapun dengan kata kunci the best of gitu ya, atau terbaik gitu ya, akan muncul beberapa macam rekomendasi dari reviewer website ya, atau dari YouTube ya. Kalau elektronik itu kesukaan saya itu jagat review Mas. Jagat review nggak akan sembarangan dia mengomentari barang Mas. Ya karena dia mempertahankan subscriber dia. Apalagi kalau subscribernya sudah lebih dari 10.000 Mas. Tidak akan sembarangan dia akan merekomendasikan barang. Pasti punya pangsa pasar dan bagus. Ya, ya nggak? Itu belum yang lainnya itu banyak itu. Nah, seperti itu. Kemudian diidentifikasi kinerjanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini yang penting ya. Google Reviewer Website apa ini contohnya ya, ini waktu itu ini sudah saya susun tahun lalu ya. Saya akan membandingkan antara Asus, Lenovo, dan HP. Nah, saya contohkan Lenovo ThinkBook 14 G2. Dia menggunakan sistem operasinya AMD, prosesornya ya menggunakan AMD Ryzen 3. Ya, ini yang ada di brosur seperti ini, Mas Wira, yang ada di brosur. Kemudian saya bandingkan dengan Asus VivoBook A416GA, ya misalkan. Ya, ini dia prosesor menggunakan Intel Core i5 seperti ini. Nah, kalau niatnya akan dikompetisikan, maka caranya adalah dua barang merek dan tipe yang kita perbandingkan ini, kita akomodir di sini yang memiliki parameter yang sama dengan kata sambung atau, nah nih, saya contohkan di sini. Prosesor tadi kan yang atas pakai AMD Ryzen 3 atau prosesor Intel Core i5. Seperti ini. Ini cara bikin spek seperti ini. Ya. Kemudian kita tetapkan standar minimalnya, parameter teknis. Seperti itu cara bikin spesifikasi kalau niatnya nih ya, mau dikompetisikan. Tapi kalau nawaitunya tidak untuk dikompetisikan, tapi dinegosiasikan, ya Mas Wira ya, pakailah yang seperti ini langsung. Ya, seperti ini nih. Niatnya negosiasi ya ini ya. Saya milih Samsung ini, tuh, link katalognya di sini. Poin negosiasinya ada di sini. Ya, identifikasinya PDN-TKDN ada di sini. Ya. Kemudian rencana poin negosiasinya adalah yang tadi di atas, yang spesifikasi kinerja dipindahkan ke sini, respon time, fix time timbangan ke sini, nanti tinggal dipindahkan ke aplikasi e-purchasing. Jadi aplikasi e-purchasing kotak negosiasi itu saya suka sedih Mas, cuma diisi formalitas doang gitu, ya, diisi sedikit gitu. Padahal itu harus diisi banyak. Disitulah tempat kita untuk menegosiasikan. Berkali-kali juga nggak masalah mau 10 kali, apalagi kalau sekali beli sampean 10 miliar, 20 miliar. Nah, seperti itu. Nah, itu ya untuk kemudian kalau untuk yang pekerjaan konstruksi ya, untuk pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi seringkali adalah ada ruang lingkup pekerjaan mebeler ya Mas Wira ya. Sehingga ada pekerjaan mebeler. Nah, ya. Itu adalah tergantung identifikasi kebutuhannya Mas Wira. Tergantung identifikasi kebutuhannya itu adalah disalurkan pemaketannya dalam saat dikerjakan oleh satu paket pekerjaan konstruksi di dalam
di dalam identifikasi kebutuhan ini ya, di dalam ini ya, saya sebentar tak buka esek Mas. Ben panjenengan punya contoh yang nyata asli, bukan nggak saya sekedar cerita doang, nggak ada bentuknya. Kalau bentuk ya, nah gini seperti ini. Misalkan ini yang konstruksi ya, ini yang ngomong konstruksi ya. Ini mesti pertanyaan ini sering muncul dan kayak kesannya kok jarak gitu. Tapi memang ya wajar ya, karena banyak pekerjaan konstruksi yang ruang lingkupnya sak pekerjaan mebelernya ya Mas ya. Sekarang ini belakangan Iya. begitu. Dulu-dulu enggak ya. Dulu-dulu ada yang suka senangannya dipisah gitu ya. Sekarang saya lihat kok senangannya bahkan langsung sama desain interior yang nempel-nempel itu kayak ini internet seperti yang dilakukan Kementerian Kominfo itu kalau bikin kayak tadi saya bilang itu bagus banget. Ada mereka bikin seperti ini. Pernah dengar nggak? Internet of Things. Mereka berpikiran nggak kayak begini ini. Nih, internet pelajari coba. Internet of Things. Ini ada alat-alatnya Internet of Things ini ya. Ini teknologi IoT ini Mas. Ini ya di acara Wayat ini silahkan dipelajari. Kalau bikin bangunan baru ini ada Internet of Things-nya ini. Lah itu ya apa terus pengadaannya? Apa pekerjaan vendor konstruksi apa bisa itu? Itulah gunanya the quest for information. Nah, itu adalah tergantung dari rencana awal di sini mau disetting dalam satu paket atau tidak. Makanya di sini ada filter yang namanya penetapan konsolidasi yang dilampiri dengan daftar-daftar ini tadi. Misalkan ada bangunan gedungnya, ada mebelernya, ada IoT-nya, Internet of Things tadi. Misalkan seperti itu. Nah, ini mau dikonsolidasikan, mau jadikan satu. Nah, ini tergantung dari perencanaan di depan. Kalau perencanaannya adalah pemaketan, nah, dipaketkan di sini ya, formulir perencanaan pengadaan dipaketkan seperti ini. Formulir, nah ini ya, formulir perencanaan pengadaan ini pemaketannya. Kalau ini pemaketan yang dilampiri dengan formulir identifikasi kebutuhan adalah jadi satu, maka dia menjadi statusnya berubah, menjadi asalnya sendiri-sendiri tadi, statusnya berubah menjadi bagian dari komponen jasa. Anda tahu nggak mengapa bahan bangunan itu dapat menyebut merek dan tipe? Karena secara hukum dia bagian dari komponen jasa. Kan pekerjaan konstruksi itu kan jasa. Ya, pekerjaan konstruksi itu kan jasa. Cuma disingkat aja karena jasa pekerjaan konstruksi. Sehingga di Perpres masuk kriteria komponen jasa. Sehingga makanya di Perlem 10 bab 10 Perlem 12 di semua MDP bab 10 ada kata-kata itu walaupun kata-katanya dapat nggak wajib. Tapi buat saya ya rugi kalau nggak disebutin Mas. Jangan dikompetisikan. Jadi jangan jadi persyaratan, jangan jadi persyaratan malah biarkan itu menjadi identifikasinya konsultan. Ya di situ. Nah, malah lebih bagus adalah dikasih pilihan-pilihan ya seperti itu ya supaya bukan kalau kasih pilihan-pilihan kan lebih enak mana yang dia mau milih misalkan kalau cat pun dia dikasih pilihan ya yang bagus-bagus tapi ya yang dulux ya apa namanya no drop ya seperti itu ya. Nah, itu Mas. Jadi tergantung kalau ternyata direncanakan di awal ini, direncanakan di awal itu sendiri-sendiri ya, sudah sendiri-sendiri. Ya, seperti yang saya tadi barusan ini sebelum dari sini ini ada desain and build nih, desain and build 100 miliar lebih nih. Ada ruang lingkup yang baru muncul di belakang Mas, yaitu desain interior. Nggak ada desain interiornya, ya desain and build-nya. Ya, bukan di luar tanggung jawabnya vendor desain and build. Desain interior. Nah, dibuat karena memang dari awal kisahnya mereka sendiri-sendiri ya sudah sendiri-sendiri ya benar sendiri-sendiri gitu ya Mas ya tergantung dari sininya makanya kalau dari sejak awal di sininya ini formulir identitas kebutuhannya ini sudah pemaketannya jadi satu ya sudah maka tapi ini harus dituangkan di sini apa-apa aja yang ruang lingkup di dalamnya selain gedungnya ya maksudnya ya selain gedungnya ya dituangkan di identifikasi kebutuhan ini belum ngomong spek loh ya ini ya itu ya seperti itu Mas gitu. Tapi kalau ini ya silahkan kalau sekalian berbeda ya silahkan ya. Ini adalah apa namanya penerjemahan hukum dari apa yang saya pahami. Gitu ya. Monggo Pak Dalemi. Baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Wira. Saya rasa sudah jelas benar ya. Iya. Terima kasih. Ini kebetulan juga ini masih ada dua penanya lagi Pak Agus. Mohon izin saya mungkin nanti saat ini dua penanya ini bisa satu penanya itu 3 menit lah. Biar cukup waktunya. Oke, siap. Biar terakomodir. Nah, ini juga ada, ini saya mau bacakan sedikit satu, ini ada saran untuk admin dari Pak M. Irwansa ini di chat box ini. Ini sepertinya perlu diakomodir teman-teman yang ingin beli bukunya. Kebetulan saya juga ingin beli buku ini Pak.
Mungkin bisa diakomodir oleh admin nanti. Oke, Bagian, Nanti saya taruh linknya, saya taruh di sebenarnya di online shop tuh banyak ya, silakan di baik, linknya baik. saya taruh nih di ini nih. Oh ya, nanti biar Bapak Ibu di nggak share linknya bingung. Pak. Ya. Baik. Nah, mungkin sambil jalan langsung ke Pak Nosin ya untuk penanya berikutnya. Terima kasih. Senior nih Pak, biar 3 menit Ya, kita menjawab. Baik, disilakan Pak Nosin. Ya. Terima kasih Pak Beni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Agus. Selamat Lagi sore kita, Pak Nosin. Ini mitra saya juga nih, bos yang luar biasa. Singkat saja ya, tadi memang banyak sekali terkait dengan pertanyaan terkait untuk penyebutan merek ya sebagaimana disebutkan di pasal 19 tadi ya. Terkait terutama untuk pekerjaan konstruksi ini, karena kita juga menjadi gampang pada waktu kita menjelaskan kepada teman-teman kita di lingkungan kami seperti Ilan itu yang disebut dengan pekerjaan yang boleh disebut merek komponen dalam pekerjaan konstruksi sebenarnya apa sih sebenarnya itu kalau menjadi pertanyaan kita. Kalau tadi AC identifikasi kita ternyata di dalam kegiatan itu di dalam pekerjaan konstruksi itu ada juga pengadaan barang. Kan itu juga kalau pengadaan barang artinya kan termasuk komponen juga. Komponen daripada pekerjaan konstruksi. Nah, kalau tadi kan pekerjaan konstruksi itu terbentuk dari komponen-komponen sehingga terbentuklah pekerjaan konstruksi. Nah, jadi seperti modelnya sampai contoh bahkan lift pun itu menjadi komponen juga komponen pekerjaan konstruksi. Karena yang kita bangun ada pekerjaan konstruksi. Kalau seperti itu yang tidak bisa disebut mereknya apa untuk pekerjaan konstruksi sebenarnya? Karena saya bertanya juga, bahkan besi pun komponen, pasir pun komponen. Saya jadi mempertanyakan nih. Nah ini jadi itu yang pertanyaan. Yang kedua gini, penyebutan merek. Filosofi penyebutan merek kan dulu itu awalnya agar terjadinya kompetisi. Agar terjadi kompetisi, tidak ada orang yang lagi memblok sehingga timbul kompetisi itu benar-benar tidak terjadi. Kalau filosofinya itu awalnya agar untuk biar terjadi kompetisi, kalau penyebutan merek itu ternyata ini bisa menimbulkan kompetisi. Sambil contoh untuk memang pengadaan barang, ya memang di pasar itu penyedia sudah banyak yang jual barang-barang dia. Sambil contoh kertas, kita sudah pasar kita banyak reseller, jelas tuh kertas di mana-mana pun. Kenapa tidak bisa disebutkan? Ya? Iya, itu kan artinya kompetisi terjadi itu. Termasuk juga saya kritis itu Pak Arif terkait dengan pekerjaan tender cepat ini saya juga jadi bingung nih. Tender cepat jadi gampang. Di dalam dokumen di dalam Permen LKP nomor 12 itu pekerjaan tender cepat itu dilakukan untuk pekerjaan yang jelas, spesifik. Nah, spesifik itu seperti apa kalau speknya hanya spek aja, kalau bukan merek. Ini juga ada mengganggu juga. Jadi membingungkan kita. Merek spek itu tadi Pak Arif mengatakan menunjukkan kualitas. Saya sepakat itu Pak. Antara Samsung dengan apa itu merek-merek tertentu itu ya pasti merek itu pasti udah menunjukkan kualitas. Kalau kita hanya menguji dengan spek nggak akan bisa kita kompetisi secara fair itu antara spek yang sama bahkan lebih tinggi pun kalau nggak kalah itu yang Samsung yang mungkin kualitasnya lebih baik. Nah ini mungkin mudah-mudahan ini juga menjadi masukan ke depan nih Pak terhadap perubahan profesi ini karena menjadi gampang pasal yang tadi Pak ya. Benar, iya Pak itu. Itu Pak mungkin maksud saya mungkin on respon Pak Arif ya buat teman-teman. Makasih Pak Arif. Ya. Oke, matur suwun Pak Nosin. Ya, jadi Bapak Ibu ya secara singkat saja ya. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi ya, Anda lihat Bapak Ibu di semua MDP ya, di semua MDP dokumen penawaran itu ada dokumen penawaran administrasi, ada dokumen penawaran teknis Bapak Ibu. Ya, Anda pernah nggak sih mikir bertanya kalau nggak ada namanya bahan bangunan, komponen bangunan kok disuruh masukkan ada kok nggak ada ya? Anda pernah kepikiran itu nggak? Ya memang nggak boleh gitu loh Bapak Ibu. Ya Anda lihat dokumen penawaran teknis di dalam Perlem 12 itu isinya metode itu pun cuma untuk besar ya. Daftar peralatan utama ya. Kemudian daftar isian personal managerial itu pun cuma daftar loh. Itu pun cuma daftar loh ya. Sertifikat kagak dievaluasi loh ya. Daftar subkontrak, daftar isian subkontrak, ya ini daftar doang ya ini ya. RKK. Loh. Ini tok loh, mau nggak ada Pak. Daftar dia tuh nawarin cat apa, dia nawarin semen apa. Ya memang tidak dikompetisikan ya opo gitu. Ya di Perlemnya sudah begini Bapak Ibu. Ya di semua MDP juga begini yang namanya konstruksi itu isinya daftar persyaratan teknisnya ini gitu. Malah saya sering lihat ditambahin sendiri, dikasih kotak centang sendiri soal bahan bangunan, wah sampean itu
malah ini mau jualan jasa pekerjaan konstruksi atau dagangan cat, ya, atau dagangan semen. Ini bukan adu antar toko material, Bapak Ibu. Kalau ini dagangan toko material yang dapat, tapi alhamdulillah Pak Nosin di rancangan Perpres yang baru ya untuk pekerjaan konstruksi ya Pak Nosin ya, konsep karena Bapak Ibu pemerintah sedikit menggeser fungsi tender itu ke semakin sedikit Bapak Ibu, dipindahkan ke e-processing gitu. Ya, makanya ada konsep supplied by owner. Jadi pekerjaan konstruksi nanti insya Allah ya Pak Nusin ya, itu kita bahan materialnya sudah tinggal beli di katalog dan atau toko daring yang kemudian jasanya itu hanya bersaing di jasa Bapak Ibu. Makanya itu masuk istilah komponen Bapak Ibu. Komponen. Dan sebenarnya nah itulah selalu kalau misalkan saya ditanya Pak pengadaan lift itu masuk boleh Pak merek dan lain seperti itu Bapak Ibu, selalu debatable terkait dengan itu. Jawaban saya ya tergantung dari produk konsultan perancang, dia dirancang dengan brand apa nih Bapak Ibu. Ini tidak ngomong volume saja loh. Ya Bapak Ibu dalam merancang suatu bangunan ya, apalagi ada pekerjaan mekanikal di situ yang terkait dengan voltase listrik, tekanan listrik dan sebagainya, dia akan mestinya menentukan ini dengan lift seperti ini, ya ruangan seperti ini, lift seperti ini, tingginya seperti ini, dan sebagai parameter yang lain, maka brand-brand yang masuk adalah ini, dan ini sebenarnya seperti itu. Ya tergantung dari perencanaannya sampai seperti itu atau tidak. Nah, gitu. Ya, masalahnya pertanyaan nggak seperti itu gimana Pak? Ya sudah disesuaikan. Ya seperti itulah. Semoga Bapak Ibu sekali lagi saya setuju parameter kualitas itu adalah dengan merek ya. Saya tidak tahu sampai kapan ya usulan pasal ini akan ada, tapi ini sudah saya sampaikan Pak Nosin. Ya ini sudah saya sampaikan dan semoga lah ya ini ya walaupun ya mungkin ya 5-10 tahun lagi kali Pak Nusin baru diterima gitu. Karena kenapa saya ngotot ini Pak Nusin? Ya karena pasar persaingannya kan sempurna Pak. Kita katakanlah spek mau ngomong katakanlah Asus gitu. Yang jualan Asus sekarang toko laptop itu lebih sering jualan merek-merek yang terkenal atau merek yang tidak terkenal Pak Nusin kira-kira. Kan orang lebih senang jualan yang barang yang terkenal kok ya, itu lebih cepat laku lah. Jualan dagangan yang nggak terkenal, nggak laku dagangannya ini, gitu loh. Makanya saya memaksakan selalu ngotot tentang ini itu karena pasar persaingannya sekarang berbeda Pak, online shop semua. Ya, tapi ya gitulah kita masih kok nyebut merek loh, kenapa nggak harus begitu? Yang jualan banyak, kecuali yang jualan satu ya lain cerita ya. Nah gitulah Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi wacana untuk kita semua. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Agus. Saya rasa sudah jelas. Mungkin langsung ke penanya terakhir nih. Ya terima kasih ya. Disilahkan Ibu Sulce, UKBBJ Maluku. The last question ya. 3 menit Pak. Silakan Bu Sulce. Terima kasih Pak. Maaf kameranya saya matikan aja ya Pak ya. Ya baik. Silakan Bu. Silakan Ibu. Oke, kasih Pak. Jadi gini Pak Arif, saya berterima kasih buat Pak Arif karena form-form yang Pak Arif bagikan itu khususnya mengenai spesifikasi teknis itu banyak berguna bagi kami di UKBBJ Maluku Tengah dalam ketika OPD melakukan konsultasi, karena selama ini mereka kecenderungannya mereka mengatakan itu spek teknis tetapi memakai form KK ya. Jadi berkat dari nonton video-videonya Pak Arif sehingga terbantukan. Gini Pak, terkait hal yang saya mau tanyakan atau kita sharing saja bahwa di tempat kami ini perencanaan pengadaan barang jasa itu tidak berjalan seperti yang dikehendaki lah, karena terburu-buru waktu sehingga terkadang tidak dilakukan analisis pasar atau perbandingan harga di pasar terhadap barang-barang yang akan diadakan oleh satu OPD gitu Pak. Jadi contohnya misalnya pengadaan di puskesmas ini pada awalnya atau dari kesehatan lah, pada awalnya itu disarankan itu untuk e-purchasing. Di input itu e-purchasing, tetapi karena mereka melakukan
itu di tahun N1 ya, N-1 ya, tahun sebelumnya, sehingga pada tahun pengadaan itu barang tersebut sudah turun tayang dari katalog, Pak, sehingga dan proses mereka menyusun spesifikasi teknis itu malah di tahap persiapan pengadaan atau malah persiapan pemilihan, gitu Pak. Jadi seringkali kita kebablasan atau kita kebingungan karena mereka hanya datang dengan ini ketika kami membantu mencari, tidak ada lagi produknya, sehingga mereka kemudian memilih untuk melakukan secara pengadaan langsung dan beli langsung ya, gitu. Sehingga seperti tidak terkonsep dengan baik lah pengadaan seperti itu. Kadang-kadang barang yang dipilih juga itu malah tidak ada TKDN, karena memang maksudnya tidak dilakukan survei pasar gitu Pak. Itu gimana Pak untuk menghadapi hal ini? Terus ini teknis saja Pak, terkait dalam tadi saya setuju dengan pernyataan Bapak itu bahwa sekarang konsentrasinya itu hanya untuk TKDN atau PDN, sehingga SNI itu tergeser ya. Nah, maksud saya malah lebih penting ya menurut saya ya. Iya, di dalam apakah di dalam spek teknis itu yang dibuat oleh PPK, ya memang tadi Bapak bilang bahwa PPK itu bukan orang satu-satunya orang yang terlibat dalam penyusunan spek teknis siapa ya, harusnya ada pihak-pihak, tapi ternyata di dalam yang datang ke kami itu kebanyakan bahwa mereka tidak menjelaskan secara spesifik SNI seperti apa yang maksudnya itu kan sudah SNI itu kan banyak ya Pak ya, tapi mungkin karena waktu atau memang karena mereka tidak tahu, kadang hanya ditaruh saja berstandar SNI. Apakah itu dibolehkan ataukah memang harus dirincikan Pak sesuai dengan kebutuhan tergantung barang atau barang yang dibutuhkan seperti gitu Pak. Iya. Mungkin itu dulu Pak. Iya. Kuncinya adalah kebutuhan Bu Sulja ya. Kuncinya adalah kebutuhan kita. Seperti kayak dengan televisi, sama-sama beli televisinya nih. Kita lihat kebutuhan kita ini beli TV untuk display doang atau beli televisi sama-sama ukuran besarnya nih ya. Sama-sama beli TV ukuran besar yang untuk display untuk nonton TV atau untuk satu display, atau kebutuhan beli TV-nya adalah sekaligus untuk smart TV. Ya. Kalau kebutuhan TV-nya untuk nonton TV, ya kembali lagi kita ke prioritas tadi ya, prioritas PDN dan TKDN tadi, yang 4 prioritas tadi itu dituangkan di dokumen Bu ya, dituangkan di dokumen yang prioritas yang tadi ini selalu ya, mana tadi kok hilang ya, ini jangan sampai terlewat ya, ini dituangkan tapi pada saat kita menghadapi auditor ya, yang mana tadi ini ya, ini sudah ada bunyinya, seperti tadi bikin spek katalog pun ya, ini saya bikin spek katalog pun selalu ada begininya, dia masuk ke prioritas kemana, nanti di formulir identifikasi kebutuhan, ini juga dituangkan, termasuk pun pada saat kita mengidentifikasi di kertas kerja pekerjaan konstruksi, ya di dalam kertas kerja pekerjaan konstruksi pun juga ada masing-masing yang kita analisis, kita ini ya contoh spek konstruksi ini, nah ini kertas kerjanya ini ada di YouTube saya ini, silakan. Ini nanti Bapak Ibu akan dapat di pertemuan kali ini ya. Nah ini diidentifikasi masing-masing, ini diidentifikasi dia termasuk semen, itu termasuk yang mana prioritas 1, 2, 3, 4. Rata-rata sih saya kira untuk bahan ini untuk seperti ini semua rata-rata ini ada di nomor 1 lah, ada semua ya. Taman kalau tidak ada ya sudah nomor 2. Nomor 2 tidak ada ya sudah nomor 3. Nomor 3 tidak ada ya sudah nomor 4. Ini saya luruskan Bapak Ibu ya, pemerintah itu tidak melarang kita membeli barang impor, tidak melarang. Yang penting adalah berdasarkan identifikasi kebutuhan kita Bapak Ibu ya, kebutuhan kita itu adalah memang ada di prioritas yang nomor 4. Seperti contoh yang sederhana tadi, kalau kita beli TV-nya adalah hanya untuk nonton TV doang dan display, maka cukup di nomor 1 sudah banyak yang tersedia. Tapi kalau nonton TV-nya TV yang kita beli sama-sama ukurannya nih 100 inch, 70 inch ke atas sama-sama, tapi digunakan untuk smart TV interaktif, Bapak Ibu, maka prioritasnya berubah menjadi nomor 4 karena 1, 2, dan 3 belum ada. Sama kayak UPS. UPS juga begitu, di katalog 1, 2, 3 kagak ada, adanya nomor 4 ya. Seperti itu semua, jadi sekali lagi tergantung dari kebutuhan kita Bu ya.
Ya, pertanyaan Ibu bagus dan semoga ini ya pendekatan merek ini bisa sedikit demi sedikit lah ya, karena apa, pasar persaingannya kan sudah sempurna ini ya, memohonlah para pemangku kebijakan ya, Bu yolah kita bikin spek itu adalah kita mengarah kepada pilihan merek. Ya ini kata-kata saya yang sangat provokatif mungkin ya, Bapak Ibu burungnya barangkali setelah pertemuan ini saya akan dibenci banyak orang itu ya Allah. Mestinya spek itu nggak boleh mengarah kok sampai ngomong pilihan malah mengarah gitu ya, biarin Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Saya ngomong pasti ada kajiannya dan justifikasinya Bapak Ibu ya. Dunia kita sudah berubah Bapak Ibu ya, era revolusi industri 4.0 yang sudah mau mendekati 4.1 dan 2 loh ini Bapak Ibu ya. Sementara kita seperti kayak masih hidup 10 tahun yang lalu Bapak Ibu dalam dunia pengadaan barang jasa. Ya kira kita yang penting adalah tidak ada suap, markup dan fiktif Bapak Ibu. Yang penting kita tidak menerima gratifikasi, kita tidak menerima suap, dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu kan, toh pasar persaingannya juga pasar persaingan sempurna. Saya juga mendorong Bapak Ibu Suce dan teman-teman semuanya untuk belanja di toko daring ya, toko daring tolonglah, ayo kita galakkan toko daring sesuai dengan Capdep yang baru. Saya ada kajiannya, ada paparannya di YouTube ya. Kalau dulu ke toko daring itu maksimal 200 juta sekali transaksi Bapak Ibu. Sekarang toko daring itu sudah boleh beli lebih dari 200 juta sekali transaksi. Tapi masalahnya satu, ini saya harus sampaikan nih masalahnya. Portalnya belum siap. Jadi sekarang ini portalnya baru siap. Portalnya itu baru siap bela pengadaan Bapak Ibu. Portal yang lebih dari 200 juta. Tapi Capdep-nya sudah ada, aturannya sudah ada Bapak Ibu. Ya, kita dorong di sini Bapak Ibu sehingga perputaran roda perekonomian kita akan berputar Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Terima kasih ya, sukses Bapak Ibu semuanya. Ada lagi Mas Beni? Baik, mungkin ini dalam waktu ini sudah terbatas, sudah habis kayaknya. Nah, mungkin selanjutnya, terima kasih Pak Agus sebelumnya. Nah ini mungkin tidak apa-apa lah, kita minta 30 detik lah untuk Pak Muji, disilakan apabila ada yang ingin disampaikan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Beni. Jadi Bapak Ibu yang hormati, bahwa pembicaraan tentang spesifikasi, merek dan sebagainya dalam peraturan kita itu kurang narasinya kurang ya, hampir tidak ada. Hari ini alhamdulillah ada penyampaian dari Pak Agus Arif dari BMKG, ini memperluas pemahaman kita, membatasi sekat-sekat pemikiran kita, termasuk di pekerjaan konstruksi itu boleh menyebut merek kalau itu bukan komponen semen, cat dan sebagainya, karena yang bersaing tadi jelaskan bukan penyedia toko ya, dan itu tidak mengunci kepada satu penyedia. Kita sebutlah semen Tonasa, apakah semua penyedia bisa beli semen Tonasa? Ya bisa kan, berarti asal itulah niatnya tidak mengunci kepada satu penyedia. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Agus Rahman, semoga tetap berkarya, berbuat ahsanu amala untuk negeri ini, kepada Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Demikian Pak Beni, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin selanjutnya ya ada closing statement lah sedikit dari Pak Agus Arif Rahman. Disilakan Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mengajak kita semua ya untuk menjaga integritas Bapak Ibu ya, menjaga integritas kita. Bapak Ibu, dalam dunia pengadaan barang jasa ya, kita tidak bisa putih sendiri di antara hitam Bapak Ibu. Dalam menjadi profesi PBJ, kita itu tidak bisa seperti naik di atas rel kereta api Bapak Ibu, yang lurus seperti rel kereta api, mengikuti jalannya tidak bisa. Tapi kita menjalankan profesi PBJ seperti naik mobil di atas jalan raya. Yang penting jalannya benar, bukan jalan yang mengarahkan kita pada arah jurang kehancuran Bapak Ibu. Di jalan yang benar itu Bapak Ibu, jalan yang benar kita bisa mengatur ritme kita, kapan kita bisa berhenti, kapan kita bisa berlaju pelan, kapan kita bisa nyalip, kapan kita bisa kencang, terserah, yang penting jalannya benar. Itulah dunia pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Saya punya sedikit cerita beberapa 10 detik Bapak Ibu. Ya, Anda tahu kenapa burung gagak satu-satunya burung yang bisa berani mematok Bapak Ibu, yang berani mematok burung elang adalah burung gagak Bapak Ibu. Padahal burung gagak itu burungnya kecil Bapak Ibu, lebih kecil daripada burung elang, tapi burung gagak itu berani mematok burung elang Bapak Ibu. Dan setiap kali burung gagak itu mematok burung elang, Anda tahu apa yang dilakukan sang elang Bapak Ibu? Yang dilakukan elang adalah dia mengepakkan sayapnya naik terus tinggi ke atas Bapak Ibu. Dipatok lagi, dia kepakkan lagi naik tinggi ke atas lagi. Dipatok lagi, dia kepakkan lagi naik tinggi ke atas. Sampai gagak itu kehilangan kehabisan oksigen. Sementara elang tetap
dia dengan oksigennya. Pada saat seperti itu, itulah dunia pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Anda akan mengalami banyak sekali patok-patok burung-burung gagak yang kecil-kecil, Anda sebenarnya besar Bapak Ibu. Tapi Anda tinggal bertarung dengan gaya burung gagak, Anda bertarung dengan gaya Anda sendiri. Kepakkan sayap Anda terus ke atas, tingkatkan kompetensi Anda terus ke atas, sampai orang-orang yang mengganggu Anda pada prinsipnya akan hancur dan hilang dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, kita tetapkan, kita tingkatkan Bapak Ibu IKI, integritas, kompeten, dan inovatif. Integritas saja tanpa kompetensi tidak cukup Bapak Ibu. Integritas tanpa kompeten, maka Anda akan cenderung menabrak aturan tanpa Anda sadari. Kompeten saja tanpa integritas, maka percuma. Anda hafal aturan Bapak Ibu, tapi Anda hanya gunakan untuk mencari celah-celah pasal. Integritas sudah, kompeten sudah, tanpa inovasi, maka Anda tidak jalan kemana-mana. Jalan di tempat, Anda seperti hidup dalam kata, dalam tempurung, Bapak Ibu. Maka IKI, integritas, kompeten, dan inovasi. Terima kasih buat Anda semuanya. Mohon maaf atas salah kata, mohon jangan kapok ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sukses Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Baik, ya terima kasih Pak Agus Arif Rahman atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah sampai di penghujung acara ini, tapi satu kata yang ingin saya sampaikan juga hasil dari kita menerima materi tadi, bahwa parameter kualitas itu adalah merek, atau parameter yang paling nyata itu adalah merek. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kami selaku moderator apabila selama saya memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari lubuk hati yang saya paling dalam, jadi kami sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Agus Arif Rahman selaku narasumber hari ini, Pak Muji Santosa, Pak Mulis Isnaini, serta Bapak Ibu sekalian sahabat MS yang saya hormati. Dan semoga kegiatan ini dan di hari ini dapat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Pak Mulis. Siap, alhamdulillah. Seru nih, Mas Arif, Mas Agus. Bener kan, Mas Beni? Betul, pasti ada hal yang seru nih. Cukup waktu ini, nih. Harusnya 3 jam. Seru, Pak.